The Strongest System. Bab 381, apa yang kamu coba lakukan? Para kandidat yang datang untuk tes masuk benar-benar bingung saat ini. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa terdengar suara keras dari atas patung upeti? Dan suara siapa itu? Ini tidak menghantui, kan? Suara ini terdengar di seluruh sekte kemuliaan, sampai ke batu terakhirnya. Petik 2 titik titik titik. Saya kembali. Di puncak tanpa nama, Zhang Ergou bertanya-tanya apakah dia harus turun ke puncak untuk memilih beberapa bibit yang bagus. Dan saat itu, suara itu terdengar. Dia berdiri terpaku di tempat, memandang ke kejauhan dengan tak percaya. Kelopak matanya bergerak-gerak hebat. Suara ini familiar, namun sekaligus asing, seolah-olah dia sudah lama tidak mendengarnya. Apakah itu halusinasi? Berdiri diam di sana sejenak, Zhang Ergou segera berlari menuruni puncak. Master. Itu pasti Master. Mengikuti di belakangnya adalah Tian Yu, Feng Bujue, Kai Ziqiao, dan yang lainnya. Dari sudut terpencil di Nameless Peak, aura besar muncul. Setelah itu, sesosok tubuh menerobos kehampaan dan terbang menuju patung penghormatan. Wilayah dalam sekte kemuliaan praktis menjadi gila saat ini. Grandmaster Yan, Penatua Senior Wuya, dan semua tetua lainnya. Murid sekte dalam, dan murid sekte luar. Semuanya, setiap, lajang, terakhir, orang, mereka semua berlari keluar dan menuju ke patung penghormatan. Titik titik titik. Astaga, sudah berapa lama? Seluruh pikiranku terasa seperti linglung. Lin Fan duduk di dalam peti mati kristal. Dia melihat sekeliling ke sekelilingnya, tetapi dia menyadari bahwa sekilas adalah pemandangan seluruh sekte di bawah. Bagaimana aku bisa begitu tinggi? Lin Fan mengangkat bahu, pikirannya masih berkabut. Ciki, waktunya bangun. Lin Fan melihat sekeliling dan melihat Ciki, yang kepalanya dimiringkan dengan lidah menjulur. Dia mengangkat Ciki dan menamparkan pipinya ke kiri dan ke kanan. Kak, kuku. Ciki berjuang untuk membuka matanya juga, bingung dan kabur dengan sekelilingnya. Ciki melompat ke bahu Lin Fan dan segera menjatuhkan pantatnya. Dia kemudian melihat sekeliling dunia ini dengan tatapan kosong seperti Lin Fan. Mungkin mereka sudah tertidur terlalu lama, sehingga otak mereka belum sepenuhnya bangun. Waktu berlalu dari detik dan menit saat Lin Fan duduk diam tanpa bergerak 1 inci pun di peti mati kristal. Saat ini, semua orang sudah berkumpul di bawah patung penghormatan. Grandmaster, apakah Master Junior benar-benar bangkit kembali? Tubuh Zhong Hentian bergetar, suaranya penuh antisipasi. Grandmaster Yan dan yang lainnya sama-sama tercengang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Zhang Ergou dan yang lainnya berpegangan erat pada tangan mereka. Mereka dengan sabar menunggu, namun mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Master, apa itu benar-benar kamu? Zhang Ergou berteriak sekuat tenaga dengan mata berkaca-kaca. Menguasai. Kai Ziqiao juga berteriak di bawah. Titik. Semuanya, jangan terburu-buru. Tunggu dulu. Grandmaster Yan angkat bicara. Dia kemudian mengambil langkah maju, seolah dia melindungi semua orang di belakangnya. Semua tetua senior mengikutinya. Meskipun mereka dipenuhi dengan kerinduan di hati mereka, seluruh masalah ini terlalu aneh. Lin Fan telah mati. Mereka telah memeriksanya sendiri. Tapi sekarang setelah dia sadar kembali dan duduk di sana tanpa bergerak sama sekali, rasanya terlalu mencurigakan. Titik. Saat dia duduk di sana di peti mati kristal, otak Lin Fan mulai berpikir kembali. Yang mulia benar-benar telah bersiap untuk memalsukan kematianku selama 10 hari. Tapi sudah berapa lama sejak itu? Dan, aku sudah berbaring di sini di atas patung penghormatanku selama ini. Lin Fan menyentuh peti mati kristal dan melihat patung penghormatan raksasa itu. Mendengar teriakan di bawah, dia berdiri dan segera melompat. Semua orang menatap sosok familiar ini dengan tatapan terpaku saat mereka mulai menjadi emosional. Grandmaster Yan berdiri di sana. Meski terlihat tenang, jantungnya berdebar kencang. Lin Fan tidak berbicara. Dia hanya berdiri di sana, memandangi kerumunan itu dalam diam juga. Satu demi satu, wajah-wajah familiar itu terpatri kembali di benaknya. Zhang Ergou menjadi lebih buruk. Feng Bujue tampak lebih dewasa. Tapi kenapa matanya begitu merah sekarang? Oh, lihat Kai Ziqiao.
Dia tampaknya telah tumbuh lebih tinggi. Siapa ini? Oh, itu benar. Dia telah mengadopsi murid baru. Anda Jiuling atau apalah? Saat ini, semua orang menunggu dengan napas tertahan. Sabar, penuh harapan. Para murid sekte dalam memegangi telapak tangan mereka dengan gugup. Itu adalah guru muda. Itu pasti guru muda. Adapun para kandidat yang datang dari seluruh benua, mereka benar-benar bingung saat ini. Apa-apaan? Mengapa orang ini terlihat sangat mirip dengan patung penghormatan? Lin Fan memandang massa dengan waspada. Apa? Mengapa tidak ada yang berbicara? Apakah mereka tidak lagi mengenali milikmu? Sepertinya dia harus membuka salam terlebih dahulu, ya. Orang-orang ini terlalu tidak menghormati seorang pahlawan. Tapi, tidak apa-apa. Beruntung bagi mereka, Lin Fan adalah seorang pria dengan hati yang murah hati. Karena dia sangat mencintai mereka, dia akan memaafkan mereka atas hal ini. Yo, lama tidak bertemu ya. Lin Fan melambai kepada semua orang dan berbicara. Dan saat kata-kata ini keluar, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Itu Junior Master. Benar-benar Junior Master. Benar, hanya guru muda yang berbicara seperti itu. Sudah setahun penuh. Tak kusangka aku bisa menyaksikan senyum guru muda sekali lagi. Sudah kubilang benar, Tuan Muda tidak akan mati. Bagaimana mungkin seseorang sekuat Tuan Muda bisa mati? Setiap malam, aku bermimpi guru muda masih hidup. Aku tahu itu. Dia pasti masih hidup. Tiba-tiba, semua murid sekte dalam berteriak kegirangan sambil menyeka air mata kebahagiaan dari mata mereka. Guru. Zhang Ergou, Mi Qiongqi dan yang lainnya bergegas maju dan segera memeluk Lin Fan dengan erat. Guru, aku merindukanmu sampai mati. Zhang Ergou memeluk Lin Fan dengan erat. Ingus dan air mata mengalir bersamaan, jantungnya terasa seperti hendak meledak. Dia mencibir mulutnya dan mencium pipi Lin Fan. Lin Fan telah mendengar semua keributan ini. Saat dia mendengar istilah, 1 tahun, dia tercengang. Tidak kusangka tindakan kematiannya yang berpura-pura akan berlangsung setahun penuh. Dia sendiri tidak percaya. Melihat wajah semua orang saat ini, Lin Fan merasa dia sedikit mengecewakan mereka. Tapi, dia menyembunyikan semua perasaan itu di dalam hatinya. Tidak masalah selama dia dan Ciki mengerti. Sepertinya tanpa disadari, Yuh Truli menjadi sangat populer. Mungkin jalannya untuk menjadi lebih kuat bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk melindungi orang-orang ini. Wajah-wajah tersenyum saat ini seharusnya tidak pernah hilang selamanya. Lin Fan tampaknya telah tercerahkan secara bertahap. Namun, saat dia melihat tindakan Zhang Ergou, dia meledak sekali lagi. Sialan, apa yang sedang dilakukan Zhang Ergou ini? Ergou, apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu berani menciumku, aku akan mengupas kulitmu yang terkutuk itu. Lin Fan akan menjadi gila. Tuan, selama kamu masih hidup, aku akan bahagia meskipun kamu mengupas kulitku setiap hari. Zhang Ergou meronta, mencoba mencium pipi Lin Fan. Ergou, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu berubah seperti itu? Apakah kamu masih Zhang Ergou yang sama seperti sebelumnya? Mi Qiongqi, Feng Bujue. Apa yang kalian berdua coba lakukan juga? Jangan berani-beraninya berlebihan. Dipeluk oleh 3 pria menyebabkan Lin Fan merasa takut. Tuan, kami benar-benar sangat merindukanmu. Sudah setahun penuh. Mendengarkan kata-kata ini, bibir Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Baiklah, astaga. Aku masih hidup sekarang, bukan? Kalian bisa pergi ke satu sisi. Aku harus mengambil lihatlah muridku sayang. Menguasai. Lin Fan menggendong Kai Ziqiao ke pelukannya dengan kedua tangan. Dia membelai kepalanya dengan lembut, kamu sudah tumbuh lebih tinggi ya. Mata Kai Ziqiao memerah saat ini. Tangan mungilnya menangkup leher Lin Fan saat dia berbaring di bahu Lin Fan. Yu Jiuling berdiri di sana memandangi kakak seniornya dengan iri. Dia hanya bertemu gurunya sekali. Apakah dia masih mengingatnya? Jiuling, kenapa kamu tidak di sini untuk memeluk gurumu? Lin Fan memberi isyarat kepada Yu Jiuling. Tertegun sejenak, senyuman cerah terpancar di wajah indah Yu Jiuling. Dia bergegas sambil berteriak gembira, guru. Menggendong masing-masing muridnya dengan satu tangan, Lin Fan tertawa gembira. Perasaan saat ini terlalu luar biasa.
Apalagi yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kebahagiaan selain memiliki murid seperti itu. Bagi Zhang Ergou dan yang lainnya, kebangkitan tuan mereka seolah-olah mereka sekali lagi menemukan pilar dukungan mereka. Gong Bingye berdiri di sana di tengah kerumunan, diam-diam menyeka air mata dari matanya. Bab 382, siapa yang bisa berantakan mulai sekarang? Lin Fan tidak menyangka kematiannya akan berlangsung selama 1 tahun penuh. Dia memperkirakan itu akan berlangsung paling lama 10 hari. Tentu saja, kita tidak perlu bertanya seberapa besar dampak yang ditimbulkannya. Tapi, Lin Fan tidak menyesalinya sama sekali. Setelah 1 tahun ini, dia bisa melihat perubahan yang dialami setiap orang. Jika dia ada dan semua orang hidup di bawah perawatan dan perlindungannya, pertumbuhan mereka mungkin tidak akan sebesar ini. Di bawah sayapnya, Ziqiao selalu malas berlatih. Tapi sekarang, dia sudah berada di tingkat menengah prasurgawi. Baginya, kemajuan sebanyak ini hanya dalam 1 tahun adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Fan. Kehendak pedang telah menyelesaikan level 1, dan telah membuka gerbang level 2. Dengan itu, Lin Fan sangat berbesar hati. Sedangkan untuk Yu Jiuling, Lin Fan sangat terkejut. Tidak disangka dia akan memilih untuk berlatih tubuh iblis tingkat titanium, dan itu sudah berada di level 5. Tidak hanya kondisi kultivasinya yang layak pada tingkat atas prasurgawi, kondisi tubuh fisiknya juga cukup baik. Bagi seseorang seusianya yang memiliki prestasi seperti itu, dia hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Pasti ada banyak sekali kerja keras yang dilakukan juga. Zhang Ergou juga tidak mengecewakan Lin Fan. Dia sekarang berada pada kultivasi penuh perisurgawi. Ini juga merupakan kemajuan yang luar biasa. Mengingat bahwa dia memiliki potensi yang cukup baik sejak awal, Feng Bujue terbang lebih jauh dengan peningkatan potensinya oleh Lin Fan. Dia sekarang adalah makhluk surgawi tingkat atas yang lebih rendah. Memiliki unkillable indestructible, Mi Qiongqi mengasingkan diri dan berkultivasi dengan rajin. Dia sekarang adalah makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. 1 tahun yang lalu, dia hanya berada di tingkat surgawi yang lebih rendah. Ini bahkan lebih gila daripada meminum pil untuk mendapatkan poin pengalaman. Bekerja keras juga, Tian Yu sekarang menjadi makhluk surgawi tingkat menengah yang lebih hebat. Semua perubahan ini, Lin Fan bisa melihat semuanya dengan satu sapuan matanya. Bagi mereka, mengalami perubahan signifikan hanya dalam 1 tahun sungguh luar biasa. Grandmaster Yan melihat segala sesuatu di hadapannya dan sangat bersemangat hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hebat, selama kamu masih hidup, semuanya baik-baik saja. ... Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu jelas-jelas sudah mati setahun yang lalu. Grandmaster Yan bertanya dengan hati-hati. Tidak peduli bagaimana dia memutar otaknya, tidak mungkin dia bisa memahami hal ini. Lin Fan menurunkan Ziqiao dan Yu Jiuling. Otaknya mulai bergerak saat dia memfokuskan hatinya. Grandmaster, aku memang sudah mati pada saat itu. Tapi siapa aku, Lin Fan? Orang macam apa aku ini? Masih banyak orang yang menungguku di sini, jadi bagaimana aku bisa mati begitu saja? Di saat-saat kematianku, pikiranku memasuki keadaan kegelapan. Seolah-olah aku memasuki dunia baru tanpa batas apapun. Dunia itu dipenuhi dengan segala jenis makhluk jahat dan jahat. Lin Fan mulai omong kosong. Karena tidak satu pun dari mereka yang pernah meninggal sebelumnya, tidak ada yang tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, seluruh sekte kemuliaan begitu sunyi hingga terdengar suara pin jatuh. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Dalam petak kegelapan itu, iblis kekacauan muncul. Siapa namanya? Benar, Kaisar Ketidakkekalan Hitam Putih. Jika aku terpikat olehnya, aku pasti akan mati. Oleh karena itu, aku berperang hebat melawannya. Mendengarkan penjelasan dari Junior Master Lin, hati semua orang berdebar kencang. Seru, ini sungguh mengasyikkan. Meskipun mereka secara alami tidak memiliki pengalaman dengan hal itu, hanya kata-kata dari Junior Master Lin saja sudah cukup untuk memacu adrenalin mereka. Akhirnya, aku menggunakan seluruh kekuatan terakhir yang kumiliki untuk mengalahkan Kaisar Ketidakkekalan Hitam Putih ini dan terbangun. Lin Fan tidak peduli apakah mereka percaya padanya atau tidak, selama dia percaya pada dirinya sendiri.
Apa Kaisar Ketidakkekalan Hitam Putih dan yang lainnya? Siapa yang tahu apakah mereka ada atau tidak? Sederhananya, yang dilakukan Lin Fan hanyalah terjebak di dunia misterius sambil memainkan permainan labirin itu. Setelah bermain selama setahun penuh, dia akhirnya menemukan jalan keluar dan bangun. Kaisar Ketidakkekalan Hitam Putih. Sungguh luar biasa. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Grandmaster Yan dan yang lainnya berseru. Memang, mereka belum pernah menemukan pengalaman seperti itu. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menamparkan pipinya karena mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tapi Lin Fan adalah Lin Fan. Semua yang dia katakan meyakinkan. Bahkan Grandmaster Yan percaya pada kata-katanya. Penatua senior Wuya melirik Lin Fan. Ada sesuatu yang terjadi. Anak ini pasti sedang bermain bodoh lagi. Tapi tidak apa-apa. Selama dia masih hidup, semua ini tidak penting lagi. Selama dia masih hidup. ... Benar, Ciki juga meninggal hari itu. Bagaimana dia bisa hidup sekarang juga? Guru besar Yan bertanya. Lin Fan terkejut sesaat saat dia menatap Ciki, yang berdiri di bawah patung penghormatan. Saat ini, Ciki sedang berdiri terpaku di bawah patung penghormatan. Matanya terbuka lebar, menatap patung upeti itu dengan tatapan kosong. Faktanya, Lin Fan bahkan bisa melihat tanda-tanda air mata mengalir di mata Ciki. Melihat bagaimana keadaan Ciki, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Sepertinya semua orang dari Sekte Kemuliaan benar-benar tersentuh oleh Ciki. Tidak disangka mereka akan memasukkannya ke dalam patung penghormatan juga. Meskipun dia hanya berdiri di atas bahu Lin Fan, tetap tidak mudah bagi binatang buas untuk mencapai sesuatu seperti ini. Melihat patung dirinya yang hidup, Ciki hampir menangis. Memang benar, aku Ciki terbaik yang pernah ada. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah melihat melalui Brother Boss, saya pasti tidak akan dapat memiliki patung diri saya sendiri. Ciki tersentuh hingga menangis karena kecerdasannya sendiri. Memang benar, aku, Ciki, adalah eksistensi paling keren yang pernah ada. Jika Lin Fan mengetahui pikiran Ciki saat ini, dia pasti akan mengeluarkan rak barbecue dan segera memanggang Ciki di atasnya. Grandmaster, dia sebenarnya bukan seekor ayam. Dia adalah keturunan binatang buas kuno, Phoenix. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Lin Fan menjelaskan. Binatang purba. Saat Grandmaster Yan dan yang lainnya mendengar ini, mereka tercengang tak percaya. Mereka kemudian melihat Ciki lebih dekat. Sangat sulit membandingkan benda ini dan Phoenix. Perbedaannya terlalu besar. Jika Lin Fan tidak mengatakan bahwa ini adalah Phoenix, mereka pasti akan sulit menerima kebenaran ini. Bagaimanapun, ini ternyata seekor ayam. Tapi karena Ciki adalah keturunan binatang purba, maka semuanya akan masuk akal. Bagaimanapun, Phoenix mengalami kelahiran kembali melalui nirwana. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang mengejutkan tentang kelahirannya kembali. Di luar aula utama, Lin Fan bertukar kata dengan Grandmaster Yan dan yang lainnya. Melambaikan selamat tinggal kepada para murid sekte dalam, dia kembali ke puncak tanpa nama. Lin Fan masih memiliki banyak pertanyaan yang sangat ingin dia periksa. Oleh karena itu, dia ingin menemukan lingkungan tenang yang cocok di mana dia dapat fokus dan menganalisis berbagai hal. Pada saat yang sama, setelah 1 tahun berlalu, mereka dengan cepat mendekati invasi dunia roh binatang. Tanggalnya tidak ditentukan. Itu terjadi kapan saja dalam waktu 3 tahun. Jika penghalang itu telah dipatahkan oleh dunia roh binatang ketika dia memalsukan kematiannya dan memasuki benua Dongling, maka Lin Fan mungkin bahkan tidak memiliki niat untuk memalsukan kematiannya. Tapi syukurlah, hal seperti itu tidak terjadi. Puncak tanpa nama. Lin Fan duduk bersila, membuka panel sistemnya. 60 miliar poin pengalaman dari iblis kuno besar telah menembus setiap batasan yang dibatasi oleh dunia ini. Mungkin alasan mengapa dia terjebak di alam misterius itu adalah karena dia berada di jalan menuju keabadian. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jalan keabadian terhalang. Oleh karena itu, dia terjebak di dalam. Pada akhirnya, dia hanya bisa menelusuri kembali langkahnya seperti menemukan jalan keluar dari labirin. Nama, Lin Fan. Tingkatan budidaya, tingkat atas surgawi tertinggi. Poin pengalaman, 0/20 miliar.
Keadaan tubuh fisik, tingkat bawah yang tidak dapat dihancurkan. Keterampilan tubuh fisik, keabadian abadi, tingkat 10. Poin pengalaman tubuh fisik, 0/8 miliar. Potensi, tidak terbatas. Surgawi tertinggi. Dalam ketidaktahuan misterius, energi mental dan jiwanya tampaknya telah melewati langit dan bumi, meluas menuju dasar misterius. Namun pada saat itu, ada sesuatu yang menghalangi jalannya ke depan. Sepertinya dia harus mendobrak penghalang antara langit dan bumi untuk memahami sepenuhnya arti menjadi makhluk surgawi tertinggi. Namun hal yang membuat Lin Fan menggembirakan adalah kenyataan bahwa sistem tersebut terus membentuk rantai jaringan-jaringan energi pada tahun kematiannya. Jumlah yang terbentuk membuat Lin Fan benar-benar terdiam. Sialan, siapa di dunia ini yang bisa macam-macam dengannya lagi? Ini sungguh luar biasa. Bab 383, super duper kuat saat ini. Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut. Dalam kehampaan yang tak terbatas, rantai garis jaringan energi berputar dalam gerakan melingkar seperti ular yang lincah. Tiba-tiba, rumah Lin Fan sepertinya dikelilingi oleh penghalang energi yang sangat besar. Wajah semua orang di puncak tanpa nama langsung berubah saat mereka segera berbalik menuju rumah tuan. Energi itu, dengan tingkat kultivasi tertinggi, sensitivitas Mikyongki terhadap tingkat energi juga paling kuat. Saat Lin Fan memanggil rantai garis jaringan energinya, dia sudah bisa merasakan lautan energi yang tak terbatas ini. Pada saat ini, rumah tempat tinggal tuan mereka tampaknya berubah secara bertahap. Ini adalah fata morgana yang terbentuk oleh sejumlah besar energi yang meledak. Tuan, ada apa? Zhang Ergou bertanya dengan sangat bingung. Tidak ada. Ini adalah kekuatan guru. Tak disangka guru akan sekuat ini. Kalian semua, lihat ke atas. Mikyongki menunjuk ke atas rumah. Langit juga terdistorsi, membentuk pusaran air energi hitam. Di dalamnya, rantai jalur jaringan energi berenang seperti belut. Rantai garis jaringan energi. Melihat pemandangan itu, Mikyongki tercengang. Di dalam pusaran hitam, jumlah rantai garis jaringan energi sangat padat sehingga melampaui imajinasi siapapun. Kuat, terlalu kuat. Bagaimana guru melakukannya? Sebagai makhluk surgawi yang lebih tinggi, pemahaman Mikyongki tentang rantai jalur jaringan energi sudah cukup dalam saat ini. Semakin banyak rantai jaringan energi yang dimiliki seseorang, semakin kuat orang tersebut. Adapun dia hanya bisa membekukan rantai jaringan energi, unkillable indestructible. Hanya ada 2 rantai. Namun baginya, dia secara bertahap memperkuat kekuatan kedua rantai itu. Dia memahami kesulitan dari semua ini. Bahkan dengan warisan unkillable indestructible yang tiada taranya, jalur besar rantai jalur jaringan energi masih sangat sulit untuk diikuti. Tapi melihat sejumlah besar rantai jaringan energi di pusaran itu saat ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tiba-tiba, seluruh sekte kemuliaan bergetar. Melihat ke kejauhan, wajah Grandmaster Yan juga tampak serius. Grandmaster, lihat itu. Penatua senior Wuya berseru dengan takjub. Pusaran hitam yang berkumpul di atas Namelespik memberinya perasaan tertekan. Ini adalah penindasan terhadap kekuasaan absolut. Anak itu menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia sama sekali bukan manusia. Kejutan mendalam dapat dilihat melalui mata senior Elder Wuya. Semua tetua senior lainnya mengangguk setuju. Namun di saat yang sama, mereka berbesar hati. Bagaimanapun, anak ini adalah murid dari sekte kemuliaan. Semakin kuat dia, semakin baik bagi mereka. Aku tidak pernah sekalipun memandangnya sebagai manusia. Grandmaster Yan mengeluh, bagaimana lagi orang bisa mengumpulkan rantai jaringan energi sebanyak ini? Lihat kami, berapa banyak yang telah kami kumpulkan selama 100 tahun. Mendengar ini, semua tetua senior lainnya mengangguk tak berdaya. Perbandingan pasti hanya akan membunuh mereka. Sangat tepat untuk mengatakan bahwa anak ini sama sekali bukan manusia. Di dalam rumah, Lin Fan tersenyum. Senyumnya lebih bersinar dari sebelumnya. Astaga, sistem ini memang semakin sakit. Lin Fan berkomentar. Tak disangka dia bisa mengumpulkan rantai jaringan energi sebanyak ini hanya dengan tidur selama 1 tahun. Jika dia tidur selama 18 tahun, bukankah dia akan keluar dari dunia ini sekarang? Kalian semua, kemarilah. Lin Fan melengkungkan jarinya saat kekosongan itu bergetar hebat.
Satu demi satu, rantai jaringan energi liar itu berubah menjadi sangat patuh dan lembut, berenang di sekitar Lin Fan. 438 rantai saluran jaringan energi. Bagaimana aku harus menanganinya? Setelah merenung sejenak, Lin Fan memutuskan. Dia akan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk memperkuat tubuh fisiknya hingga titik ekstrim. Lengan abadi hanya memiliki 100 rantai jaringan energi, namun kekuatannya tidak mungkin disangkal. Faktanya, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. 100 rantai saluran jaringan energi menyatu ke lengan kiri. Saat dia melengkungkan jarinya, rantai garis jaringan energi yang berenang di sekitar Lin Fan melonjak menuju lengan kiri Lin Fan seolah-olah mereka telah menemukan rumah. Melingkar satu persatu, mereka memasuki lengan Lin Fan. Terasa baik-baik saja. Merentangkan lengan kirinya, dia menarik garis dengan lembut di ruang kosong, menyebabkan celah terbuka seketika. Sekering ke kaki kiri, menyatu ke kaki kanan, menyatu ke tubuh. Setiap bagian tubuhnya kini telah menyatu dengan 100 rantai jaringan energi. Dengan 38 rantai yang tersisa, Lin Fan memikirkan donger abadi. Haruskah dia memperkuat dongernya sendiri? Tapi itu hanya sebuah pemikiran. Jika dia harus menggunakan bagiannya untuk menyerang seseorang, dia mungkin akan bunuh diri. Menyatu ke otak. Tiba-tiba, tubuh Lin Fan dililit oleh rantai garis jaringan energi. Rantai garis jaringan energi yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan teratur ke seluruh bagian tubuhnya. Di saat yang sama, pusaran hitam di langit mulai menghilang secara bertahap. Lin Fan duduk bersila, memejamkan mata dan perlahan merasakan perubahan pada tubuhnya. 438 rantai saluran jaringan energi telah menyatu dengan seluruh bagian tubuhnya. Masing-masing bagian dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Faktanya, Lin Fan mau tidak mau berpikir bahwa jika dia tidak mengendalikan kekuatannya saat menggunakan True Origin Crushing Kick pada musuh, dia pasti akan langsung menghajar lawan hingga menjadi debu. Tampaknya itu bukanlah skenario yang mustahil sama sekali. Jika itu masalahnya, maka aku mungkin bisa memiliki peluang melawan serangan gencar dari Beast Spirit World. Lin Fan sedang memikirkan banyak hal saat ini. Dunia roh binatang. Kehendak surga. Semua hal yang tidak diketahui ini memenuhi pikirannya dengan keraguan. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa tidak akan lama lagi semua hal ini akan tiba di benua Dongling. Tapi, Lin Fan tidak takut. Sekarang dia telah menyatu dengan 438 rantai jaringan energi. Bukankah dia akan membuang-buang waktu tidurnya jika dia tidak menghancurkan semua musuh ini? Hal yang mendesak di benak Lin Fan saat ini adalah bagaimana menumbuhkan pohon parasol mistis ini sepenuhnya. Pohon parasol mitos telah berhasil berevolusi menjadi bibit dengan nirwana Chiki. Namun karena pertarungan dengan iblis kuno besar, yang menyebabkannya mengeluarkan terlalu banyak tenaga hidup, perkembangannya terhambat. Faktanya, penyakitnya masih belum pulih sepenuhnya bahkan setelah 1 tahun penuh. Mungkin, sudah waktunya dia melakukan perjalanan ke tanah Manhuang untuk mencari tahu apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Gadis yang memberikannya pohon parasol mistis, Huang Linger, telah melihat kedatangan ini. Sorot matanya ketika dia menyerahkan pohon parasol mistis kepadanya terlihat jelas seperti siang hari. Siang dan malam bertukar tempat. Hari berikutnya. Semua orang di Namelespik sangat gembira. Ini karena guru yang sudah lama mereka anggap mati telah bangkit kembali. Tuan, masih ada satu hidangan terakhir. Hidangan itu akan tiba dalam sekejap. Feng Bujue berteriak dari dapur. Lin Fan sangat terkejut saat ini. Sejak kapan Feng Bujue berubah menjadi juru masak? Ergo, ada apa dengan orang ini? Lin Fan bertanya. Tuan, apa? Sambil mengunyah piring, Zhang Ergo memandang gurunya dengan bingung. Tidak tahu apa yang dia maksud. Aku bertanya padamu bagaimana dia bisa memasak sekarang. Setelah mengambil beberapa makanan, dia menemukan bahwa rasanya cukup enak ketika masuk ke perutnya. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Adik laki-laki benar-benar ahli dalam memasak. Sejak kamu meninggal, semua orang berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Oleh karena itu, dia mulai belajar memasak. Selain hal-hal lainnya, keterampilannya benar-benar luar biasa. Hal yang kita nantikan paling banyak dilakukan sehari-hari selain bercocok tanam pastinya adalah waktu makan.
Zhang Ergou menjawab dengan ekspresi bahagia. Lin Fan tidak menjawab, tetapi menerima kenyataan itu dalam hati. Adapun Gong Bingye, dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan padanya. Namun, dia memperhatikan bahwa dia sepertinya tidak menyembunyikan rencana atau niat apapun, jadi dia membiarkannya begitu saja. Lagi pula, dia punya 2 murid kecil di sini sekarang. Akan ada beberapa hal yang dia perlukan untuk diajarkan Gong Bingye kepada mereka di masa depan. Kalau tidak, orang seperti dirinya akan kesulitan mengangkat isu tersebut. Tuan, kapan kamu akan membawa istrimu kembali? Mengunyah makanannya, Kai Ziqiao menoleh ke Lin Fan dengan matanya yang besar dan polos. Lin Fan tercengang. Bahkan sebelum dia pulih, satu orang memasuki pikirannya. Xuan Yunxian. Itu benar, Tuan. Pada tahun kematianmu, dia selalu datang setiap bulan. Setiap kali, dia akan tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Kurasa dia bahkan tidak tahu kalau kamu dihidupkan kembali seperti sekarang. Zhang Ergou melanjutkan. Lin Fan segera berpikir keras. Benar sekali. Kebangkitannya hanya diketahui oleh Sekte Kemuliaan saat ini. Dia mungkin tidak tahu. Ayo makan dulu. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh, mengabaikan topik pembicaraan. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke sana pada akhirnya. Bab 384, Perbedaan kecil antara 2 murid kecil. Lin Fan telah menyesuaikan mentalitasnya baru-baru ini, dan tidak lagi terburu-buru untuk pergi ke dunia luar. Lagi pula, sekarang dia telah menerima 2 murid kecil, dia harus melatih mereka dengan benar. Di tempat latihan Nameles Peak, 2 sosok melesat seperti kupu-kupu, Blood Ki mereka bergemuruh. Meskipun kedua murid ini adalah anak perempuan, Ki darah masih merupakan prasyarat untuk membangun fondasi yang baik. Meskipun pentingnya memiliki ki darah yang baik berkurang karena bantuan sistem Lin Fan, itu hanya karena kondisi budidayanya di benua Dongling saat ini seperti dewa dengan pandangan jauh ke depan yang menakjubkan. Melihat Ziqiao kecilnya melatih kehendak pedangnya, Lin Fan mau tidak mau memikirkan kembali benua Changling. Meskipun dia sudah memahami alasan mengapa dia berusaha keras untuk menjadi lebih kuat, balas dendam tetaplah balas dendam. Dia tidak akan pernah membiarkan dendam atas kehancuran sektenya hilang begitu saja. Para Grandmaster dari 9 sekte besar, Kaisar Yan, Ratu Langit, sebaiknya kalian semua membersihkan diri kalian dan menunggu kembalinya yang mulia. Tuan, apakah saya benar-benar kuat sekarang? Kai Ziqiao baru saja menyelesaikan keterampilan mental level 2, kehendak pedang. Dengan itu, dia bergegas ke Lin Fan dengan pantatnya yang berputar-putar, menatap tuannya sebagai antisipasi. Lin Fan kembali sadar dan terkekeh, membelai kepala Ziqiao kecilnya, lumayan, teruslah bekerja keras. Setelah menerima pujian dan belayan kepala Lin Fan, profesi pelatih mulai melakukan tugasnya juga. Keterampilan pemahaman Ziqiao mendapat dorongan besar lainnya. Meskipun melatih dan mengembangkan keterampilan ini adalah hal yang mudah bagi Lin Fan, masih merupakan pencapaian yang luar biasa bagi seorang anak seusia Ziqiao untuk melakukan semua itu. Memperoleh tingkat kultivasi tingkat menengah prasurgawi pada usia muda, masa depannya praktis tidak terbatas. Tetapi kamu perlu belajar dari adik perempuanmu. Kultivasi bukanlah tentang bekerja selama 3 hari dan istirahat selama 2 hari. Kamu harus gigih secara konsisten. Lin Fan tersenyum. Ya, mengerti. Setelah mendengar gurunya memuji adik perempuannya, Ziqiao menjadi iri. Mencibirkan bibirnya, dia mengambil pedang panjangnya dan bergegas menuju tempat latihan untuk terus berkultivasi. Meskipun dia hanyalah seorang manusia kecil, ketika dia mengayunkan pedang, dia mempunyai pendirian yang cukup baik. Kilatan pedang itu terang dan menyilaukan. Tentu, itu bisa diperbaiki, tapi masa depannya pasti cerah. Hati Ziqiao merasa marah saat ini. Dia adalah kakak perempuan. Bagaimana dia bisa kalah dari adik perempuannya? Menyeruput tehnya dan mengamati keduanya di tempat latihan, Lin Fan mau tidak mau menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ziqiao, anak kecil ini, baik itu potensi atau keberuntungan, dia dulunya sangat biasa-biasa saja. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Keberuntungannya menjanjikan bagi surga. Adapun anak kecil itu, Yu Jiuling, Lin Fan mau tidak mau mengakui bahwa dengan atau tanpa bantuannya, dia juga akan menjadi seseorang suatu hari nanti. Sejak pertama kali mereka bertemu,
dia tahu keberuntungannya yang luar biasa. Adapun potensinya, juga berada di puncak. Faktanya, dia bahkan sebanding dengan Mi Kyongki. Namun bagi Lin Fan, potensi tidak ada artinya. Bagaimanapun, semua orang di Sekte Iblis Suci, selama mereka berada di bawahnya, akan menerima peningkatan potensi gratis. Misalnya, potensi Zhang Ergo setara dengan tumpukan kotoran anjing di masa lalu. Tapi saat ini, kondisinya juga prima. Namun mengenai keberuntungan, itu adalah sesuatu yang lebih sulit untuk ditentukan. Dan, kekayaan Yu Jiuling tampaknya jauh lebih baik daripada kekayaan Cai Ziqiao. Tapi itu tidak masalah. Selama Lin Fan masih hidup, tidak ada yang bisa menindas mereka berdua. Setelah pelatihan selesai, Cai Ziqiao dan Yu Jiuling tiba di samping Lin Fan. Lin Fan siap untuk memberikan beberapa keterampilan kepada mereka berdua. Karena Cai Ziqiao lebih menyukai teknik pedang, dia secara alami memberikan pedang cakrawala padanya. Pada saat yang sama, dia memberinya jari nirvana, tendangan penghancur asal sejati, dan nafas roh. Meskipun nafas roh merupakan keterampilan ofensif, ia juga memiliki efek tambahan dalam membantu seseorang menyerap energi sejati langit dan bumi. Sedangkan untuk Yu Jiuling, Lin Fan memberinya setan langit tanpa wajah, hegemoni Raja Naga, dan tendangan penghancur asal-usul sejati. Yu Jiuling lebih menyukai keterampilan yang mendominasi dan berani. Ini adalah keterampilan yang menurut Lin Fan bisa dia berikan kepada mereka. Yang lainnya tidak boleh. Blood Sea adalah keterampilan jahat. Dia takut mereka akan mengambil jalan yang salah. Adapun kota iblis di telapak tangan, itu bahkan lebih menyeramkan, dan jelas tidak cocok untuk mereka. Semua keterampilan lainnya baik-baik saja. Selain itu, mereka bahkan dapat menguasai keterampilan hingga 3 level lebih tinggi dari level maksimum aslinya. Jika mereka bisa mencapai tingkat di mana mereka menguasainya dengan baik, mereka pasti akan mengeluarkan dampak buruk yang tidak bisa diremehkan. Kalian berlatih sendiri dengan baik. Aku akan keluar sebentar. Membuka celah di kekosongan, Lin Fan melangkah ke dalamnya. Dia harus benar-benar melakukan perjalanan ke Sekte Xuanjian. Kalau tidak, dia benar-benar akan mengecewakannya. Dengan kondisi kultivasi Lin Fan saat ini, dia dapat dengan mudah menembus kehampaan dan melewatinya dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, semakin tinggi kecepatannya, semakin besar kerusakan yang diterima dari aliran energi di dalam ruang kosong. Tetapi bagi seseorang seperti Lin Fan, kerusakan yang diakibatkan oleh aliran energi di ruang hampa praktis tidak ada apa-apanya. Menginjak 100 mil dengan setiap langkah bukanlah hal yang mustahil. Namun yang tidak disangka Lin Fan adalah bahwa hal kecil seperti pemberian keterampilan saja akan menimbulkan dosa membandingkan kedua anak tersebut. Adik perempuan, sudah kubilang. Guru sangat mencintaiku. Melihat Yu Jiuling, Cai Ziqiao tersenyum bahagia sambil mengacungkan satu jarinya, seolah-olah dia sedang menunjukkan kemenangannya untuk babak ini. Tuan juga mencintaiku. Jawab Yu Jiuling tidak mau kalah. Hehe, tapi guru memberiku 4 keterampilan. Kamu hanya punya 3. Itu karena dia sangat mencintaiku, itulah sebabnya dia memberiku 1 lagi. Cai Ziqiao menjawab dengan gembira. Melihat kakak perempuannya yang gembira, Yu Jiuling mencibir, tetapi, guru baru saja memujiku. Dia hanya menyuruhmu untuk belajar dariku dan berlatih dengan benar tanpa menjadi malas. Kata-kata ini sepertinya berdampak besar pada Cai Ziqiao karena wajahnya langsung berubah menjadi kekalahan. Namun, dia kembali tersenyum sekali lagi tidak lama kemudian, tetapi guru memberi saya 4 keterampilan. Oh, kakak perempuan senior, tingkat kultivasiku lebih tinggi daripada kamu. Kamu telah memasuki sekte lebih awal dariku, namun kamu berada di bawahku dalam kondisi kultivasi. Aku yakin guru lebih memujaku karena ini. Jawabmu Jiuling. Terus kenapa? Aku tidak peduli. Dan aku yakin guru juga tidak akan peduli. Cai Ziqiao mengangkat kepalanya dan melemparkannya ke samping. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli melalui kata-kata, itu cukup berarti baginya. Siapa bilang guru tidak keberatan atau peduli? Dengan kondisi kultivasi yang lebih tinggi, saya yakin guru lebih menyukai saya. Senyuman kemenangan muncul di wajah indah Yu Jiuling. Tidak, dia tidak melakukannya. Dia hanya membelai kepalaku saja, tapi dia tidak melakukan hal yang sama padamu.
Kai Ziqiao menjawab dengan marah. Tetapi tingkat kultivasi saya lebih tinggi. Tetapi guru memberikan 4 keterampilan kepada saya. Tetapi tingkat kultivasi saya lebih tinggi. Aku yang pertama bagi guru. Tetapi tingkat kultivasi saya lebih tinggi. Buho, adik perempuan, kamu pengganggu. Aku tidak akan pernah bermain denganmu lagi. Tiba-tiba, Kai Ziqiao menangis. Mengambil pedang panjangnya dengan satu tangan dan menyeka air matanya dengan tangan yang lain, dia berlari ke kejauhan, nampaknya patah hati. Aku tidak akan pernah bermain denganmu lagi. Yu Jiuling terlihat puas. Namun, melihat ke belakang kakak perempuannya, mau tak mau dia merasa sedih juga. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata kakak Gong, meskipun kamu adalah adik perempuan junior, kamu harus ingat bahwa kakak perempuanmu masih muda. Oleh karena itu, kamu harus melindunginya dengan baik mulai sekarang. Kakak senior, tunggu aku. Aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Jika Lin Fan tahu bahwa kedua murid kecilnya sedang berdebat tentang sesuatu seperti dia memberikan keterampilan, dia pasti akan membalikkan perutnya sambil tertawa. Imut-imut, terlalu lucu. Banyak hal telah terjadi dalam kurun waktu 1 tahun ini. Hari ini adalah tanggal upacara kenaikan Grandmaster Sekte Xuanjian. Dan tentu saja, Grandmaster baru tidak lain adalah Xuan Yunxian. Karena Sekte Xuanjian dan Sekte Kemuliaan tidak memiliki banyak koneksi, tentu saja mereka tidak memberitahu Sekte Kemuliaan mengenai masalah ini. Meskipun Xuan Yunxian mungkin mengunjungi Lin Fan secara teratur di Sekte Kemuliaan, faktanya tetap bahwa dia masih pergi dari dunia ini. Dia tidak ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk lebih dekat dengan Sekte Kemuliaan. Meskipun demikian, Grandmaster sebelumnya dari Sekte Xuanjian diam-diam berharap agar Sekte Kemuliaan hadir pada upacara ini. Bagaimanapun, kehadiran Sekte Kemuliaan pasti akan mengukuhkan posisi mereka sebagai sebuah sekte. Pada saat yang sama, sekte yang memendam niat buruk terhadap mereka pasti akan berhati-hati untuk berpikir 2 kali juga. Namun Xuan Yunxian tidak ingin melakukan hal-hal yang akan mengkhianati kepercayaan di antara mereka berdua. Lagi pula, alasan mengapa dia mencintai Lin Fan bukan karena dia berasal dari Sekte Kemuliaan. Dia tidak ingin menimbulkan rumor tak berdasar tentang hal itu. Oleh karena itu, Grandmaster sebelumnya tidak mempermasalahkan masalah ini dan malah mengundang beberapa sekte yang memiliki hubungan lebih dekat dengan mereka. Bab 385, Ayah Mengawasiku, 1. Gadis-gadis dari Sekte Xuanjian ini benar-benar cantik. Bahkan saudari-saudari junior dari Sekte Langit dan Bumi kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Seorang pria muda, yang menawan dan anggun, memandangi gadis-gadis dari Sekte Xuanjian yang lewat dengan tatapan gembira. Saudara Huang, kamu adalah kakak senior dari Sekte Langit dan Bumi. Jika kamu tertarik pada salah satu dari mereka, kamu dapat memberitahu ayahmu dan memintanya untuk melamar. Apa masalahnya dengan hal itu? Pria muda lain yang sama ramah tamahnya juga memperhatikan murid-murid perempuan ini dengan cermat. Haha, Kakak Li, kata-katamu memang masuk akal. Kami berdua masih muda, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk melamar siapapun dan mengambil selir kami sendiri. Huang Yuanlong tertawa. Keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda, dan keduanya merupakan tuan muda dari sekte besar. Mereka praktis berada di urutan kedua dalam otoritas seluruh sekte. Dan itu, tentu saja, disebabkan oleh fakta bahwa ayah mereka adalah Grandmaster. Yah, Sekte Xuanjian adalah sekte yang semuanya perempuan. Jika mereka tidak segera mencari dukungan, mereka mungkin tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Kudengar mereka baru saja dihancurkan oleh makhluk jahat. Di faktanya, seluruh formasi pertahanan mereka hancur. Jika bukan karena fakta bahwa seorang pria misterius muncul untuk membantu mereka, mereka mungkin tidak ada saat ini. Huang Yuanlong melanjutkan. Apakah itu benar, Saudara Huang? Tapi sekali lagi, tidak aneh jika kamu memikirkannya. Meskipun Grandmaster dari Sekte Xuanjian sudah cukup tua saat ini, dia tidak harus memilih Grandmaster berikutnya saat ini juga. Yah, menurutku dia pasti terluka parah selama pertempuran itu, dan tidak punya pilihan selain tetap berada di belakang layar. Jawab Li Changmang. Keduanya berdiri di luar aula utama Sekte Xuanjian. Seolah-olah mereka memilih gadis-gadis ini untuk diri mereka sendiri,
mata mereka berkobar karena nafsu. Mereka sama sekali tidak berniat memasuki aula utama. Bagi mereka, semua yang terjadi di dalam sangatlah membosankan. Atau lebih tepatnya, itu hanya membuang-buang waktu saja. Mereka mungkin juga tinggal di sini dan mengagumi keindahannya. Hei, Kakak Huang, tidakkah menurutmu pria itu terlihat sangat arogan? Tak disangka dia dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Melihat ke kejauhan, Li Changmang merasa tidak senang. Mereka telah berdiri cukup lama, namun mereka bahkan tidak berhasil menemukan satupun anak ayam. Melihat pria itu dikelilingi oleh kumpulan wanita cantik ini sungguh membuat frustrasi. Melihat ke atas, Huang Yuanlong juga mengerutkan kening. Dia kemudian menyeringai, "Saudara Li, ayo kita periksa dia. Kita akan lihat latar belakangnya. Kakak senior, hari ini adalah upacara kenaikan kakak perempuan senior. Pemerah pipi yang kamu berikan kepada kami tadi malam benar-benar brilian. Kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang biasa aku gunakan." Seorang murid perempuan yang mengelilingi Liu Linfeng berseru. "Tentu saja, itu dibuat untukku oleh ayahku." Katanya itu yang disebut parfum, bukan pemerah pipi. Mencium aroma harum di tubuhnya, wajah Liu Linfeng dipenuhi kebahagiaan. Namun, memikirkan ayahnya yang telah meninggal membuatnya sedih. "Saudara Liu, sejak kapan kamu punya ayah?" Lei Yifeng dari Sekte Daozong benar-benar terkejut. Dulu, dia selalu tahu bahwa Liu Linfeng adalah seorang anak banci. Biarlah jika dia feminin, tapi berpikir bahwa dia masih sangat sombong meski sedang banci. Dan ada apa dengan ayah yang sudah meninggal ini dan semuanya sekarang? Lei Yifeng sangat jengkel. "Saudara Liu, kamu benar-benar luar biasa. Parfum ini terlalu bagus." Xing Yuyu juga adalah murid Sekte Daozong, dan selalu mengikuti Lei Yifeng. Namun, sejak dia menggunakan parfum Liu Linfeng, seolah-olah dia telah berubah total dan mengkhianati Lei Yifeng, bertingkah seperti saudara kandung dengan Liu Linfeng. Bahkan, dia mendapat beberapa botol darinya. "Tentu saja. Oh iya, Kak Lei. Perlukah aku lapor padamu kalau aku sudah punya ayah?" "Oh, kamu sudah besar sekali sekarang, iya." Liu Linfeng melirik Lei Yifeng dan berkata dengan nada banci. Para adik perempuan di sekitarnya mulai terkikik. Seolah-olah Liu Linfeng dan Lei Yifeng telah menyimpan dendam selama 8 kehidupan terakhir mereka, dan harus saling menyindir saat mereka bertemu. Lei Yifeng mengernyitkan mulut, tidak ingin membantah. "Oh, aku bertanya-tanya bagaimana cara memanggil kalian semua. Aku adalah Tuan Muda dari Sekte Langit dan Bumi, Huang Yuanlong. Ini adalah Tuan Muda dari Sekte Laut Gunung, Li Changmang." Keduanya menangkupkan tinju dan berseru dengan senyum percaya diri, seolah ingin menjadi bagian dari grup ini. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa berhenti mengangguk setuju saat mereka mengarahkan pandangan mereka pada murid perempuan di sekitarnya. Tidak buruk, benar-benar layak. Melihat mereka sekali, Liu Linfeng mengabaikan mereka sepenuhnya dan terus berbicara dengan adik perempuannya, menuju aula utama. Huang Yuanlong dan Li Changmang mengerutkan kening, jelas tidak senang. Melihat mereka berdua, Lei Yifeng bergegas menghampiri Liu Linfeng. "Saudara Liu, kamu sama sekali tidak memberi mereka muka apapun. Keduanya bukan tuan muda dari sembarang sekte lemah. Kamu mungkin mendapat masalah karena ini." Petik 2. "Hah? Masalah? Aku tidak takut pada apapun. Ayah mengawasiku. Dimanapun di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani menindasku. Lihatlah hidupmu seperti pengecut. Menyedihkan sekali," jawab Liu Linfeng. Lei Yifeng benar-benar jengkel saat ini. Dasar bodoh ini. Tapi sekali lagi, ini seharusnya tidak berarti apa-apa, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. "Saudara Huang, bukankah orang itu terlalu kurang ajar?" Li Changmang berkata dengan marah. Aku kenal pria di samping mereka. Itu adalah kakak senior dari Sekte Daozong, Lei Yifeng. Adapun pria lainnya, kondisi kultivasinya biasa-biasa saja, tidak ada yang spektakuler. Tapi aku penasaran apa latar belakangnya. Itulah apa kita harus memeriksanya. Mata Huang Yuanlong tampak seram, jelas menaruh dendam atas hal ini. Namun, itu tidak masalah. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Dia akan mengambil waktu manisnya. Upacara kenaikan Sekte Xuanjian sungguh spektakuler. Bagaimanapun, ini adalah urusan besar bagi sekte tersebut.
Bahkan sekte miskin pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat acara ini semegah mungkin. Di luar aula utama, mereka mengadakan upacara penghormatan untuk mendoakan keberuntungan dari surga. Yunxian, mulai sekarang, kamu akan menjadi Grandmaster ke-138 dari Sekte Xuanjian. Semuanya akan bergantung padamu di masa depan. Grandmaster sebelumnya menyerahkan pedang seremonial simbolis kepada Xuan Yunxian. Ya, Xuan Yunxian menganggukkan kepalanya. Melihat semua ini, Grandmaster sebelumnya menghela nafas lega. Upacara akan segera berakhir. Semua Grandmaster dari sekte berbeda yang datang untuk upacara kenaikan juga berkumpul, berdiskusi secara mendalam. Liu Linfeng berdiri di belakang Xuan Yunxian, tampak bosan. Dia sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa semua Grandmaster lainnya sepertinya memandang gurunya dengan mata yang jauh dari ramah. Grandmaster Xuan, selamat atas kenaikanmu. Oh, putraku tersayang telah menyebutkan sesuatu kepadaku sebelumnya yang menurutku akan sangat meningkatkan hubungan antara kedua sekte kita. Tapi aku ingin tahu apakah Grandmaster Xuan akan memberikan restunya. Grandmaster Sekte Langit dan Bumi angkat bicara. Tolong lanjutkan. Xuan Yunxian tersenyum. Posisi dan kekuatan suatu sekte tidak hanya ditentukan oleh bakatnya, tetapi juga oleh hubungannya dengan sekte lain. Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Xuanjian terletak tidak terlalu jauh satu sama lain. Selain itu, generasi sebelumnya memiliki hubungan yang cukup akrab. Yuan Long, beritahu Grandmaster Xuan tentang hal itu sendiri. Kata Grandmaster Sekte Langit dan Bumi dengan santai. Huang Yuan Long, yang berdiri di belakang ayahnya, menangkupkan tinjunya dan memberi salam. Grandmaster Xuan, aku menyukai adik perempuan junior itu, dan berharap untuk menjadikannya sebagai partner. Aku mohon padamu untuk memberi kami restumu. Huang Yuanlong menunjuk ke seorang murid perempuan yang sedang berbicara dengan Liu Linfeng sebelumnya. Saat Li Changmang mendengar kakaknya Huang berbicara, matanya berbinar dan dia pun menuju ke atas. Grandmaster Xuan, aku menyukai murid perempuan itu dan ingin memohon padamu untuk memberikan kami berkahmu juga. Liu Linfeng, yang berdiri di belakang Xuan Yunxian, terkejut sesaat, sebelum dia menjadi marah. Wajahnya memerah ketika dia melihat wajah gembira dan menyeringai dari keduanya. Adapun dua murid perempuan yang terpilih, mereka benar-benar tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Xuan Yunxian tertegun sejenak juga, tampaknya terkejut dengan masalah ini dan bingung karenanya. Yunling, Yunyan, kalian berdua, keluarlah. Guru besar, keduanya menonjol, ekspresi polos dan bingung di wajah mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka melirik Liu Linfeng, berharap dia akan membela mereka. Grandmaster sebelumnya tanpa sadar menepuk punggung telapak tangan Xuan Yunxian. Xuan Yunxian memandang gurunya sebelum bertanya, kalian berdua, apakah kalian setuju? Kami. Keduanya panik saat ini. Meskipun mereka menjalani kehidupan tanpa beban di sekte tersebut, mereka mengetahui beberapa urusan di sana-sini. Dan saat mereka berdua terjebak dalam kebingungan, Liu Linfeng menonjol. Bab 386, Ayah mengawasiku, 2. Aku akan membalas kedua adik perempuanku. Tidak. Dengan itu, Liu Linfeng melangkah maju dan memandang kedua pria itu dengan jijik. Bagaimana kalau kalian berdua kencing dan melihat bayangan kalian di dalamnya? Dengan penampilan kalian berani mencemari adik perempuanku. Kalian benar-benar berpikir kalian layak. Liu Linfeng mendengus dengan nada menghina. Feng, saat Xuan Yunxian mendengar ini, dia mengerutkan kening. Tuan, jangan khawatir. Untuk apa mereka menganggap sekte Xuanjian? Tempat di mana mereka dapat mengambil apapun yang mereka suka. Keduanya terlihat sangat teduh, dengan penampilan seperti tikus. Sekali lihat mereka dan saya tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi sesuatu yang baik. Adik perempuan kita pasti akan diinjak-injak jika mereka mengikuti mereka berdua kembali. Liu Linfeng tidak peduli dengan kedua pria ini. Nak, apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, Huang Yuanlong berdiri dan menyerang Liu Linfeng, sambil mengarahkan jarinya ke Liu Linfeng. Dia tidak menyangka anak ini akan menghina mereka di depan banyak orang. Liu Linfeng meliriknya lagi dengan pandangan meremehkan, sepenuhnya mengabaikan keberadaannya. Bagus. Sepertinya sekte kita tidak ada artinya di mata sekte Xuanjian, ya.
Wajah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi tampak muram saat ini. Grandmaster Xuan, sepertinya tidak masalah apakah kita ada di sini atau tidak, kan? Cukup adil. Tapi jangan salahkan kami jika kami tidak meminjamkanmu sedikit bantuan jika Sekte Xuanjian memerlukannya di masa depan. Grandmaster Sekte Laut Gunung menjawab dengan dingin. Ayahku mengawasi Sekte Xuanjian. Siapa yang perlu mencari bantuan kalian? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Meskipun suara Liu Linfeng terdengar sangat banci, wataknya saat ini sangat mendominasi dan mengesankan di mata adik-adik juniornya. Feng, Xuan Yunxian tidak punya pilihan selain meninggikan suaranya, tampaknya sedikit gusar saat ini. Bagus sekali, Guru Besar Xuan. Kalau begitu, jangan bilang aku tidak akan memberimu muka apapun. Muridmu di sini telah menghujani kita berkali-kali hari ini. Baiklah, aku akan memberinya pelajaran yang baik, sehingga aku akan tahu disiplin. Ini kalau suatu hari dia pergi ke sana dengan sikap sombong itu dan mendapati dirinya sekarat tanpa mengetahui bagaimana atau siapa yang telah dia sakiti. Wajah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi tampak suram saat ini. Dia hampir siap menyerang. Lei Yifeng benar-benar bingung. Dia tidak mengira saudara Lin akan seceroboh ini. Tidak disangka dia hanya akan menyerang Grandmaster dari dua sekte besar. Itu sungguh kurang ajar. Namun segera setelah itu, dia mulai khawatir juga. Meski keduanya selalu bertengkar, namun tetap ada persahabatan setelah bertahun-tahun saling mengenal. Meskipun tidak ada bahaya kematian, Liu Linfeng mungkin tidak bisa lepas dari rasa sakit fisik yang datang. Kamu ingin memukulku. Apakah kamu pikir kamu mampu melakukannya? Ayah mengawasiku. Sebaiknya kamu berhati-hati karena bukan kamu yang digantung untuk dipukul oleh ayahku. Liu Linfeng mundur beberapa langkah sebelum menunjuk ke arah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi dan menyerang. Kurang ajar. Grandmaster Sekte Langit dan Bumi benar-benar gusar saat ini. Tolong tunjukkan belas kasihan. Xuan Yunxian tercengang, saat dia buru-buru berbicara untuk meredakan situasi. Bam! Tiba-tiba, kilatan cahaya terang keluar dari Grandmaster Sekte Langit dan Bumi ke Liu Linfeng. Sebuah penghalang pelindung terang muncul, melindungi Liu Linfeng di dalamnya dan sepenuhnya menyerap serangan dari Grandmaster Sekte Langit dan Bumi. Tak disangka kamu punya harta karun yang melindungimu. Itu sebabnya kamu berani bersikap kurang ajar ya. Wajahnya menjadi sangat dingin. Melihat ini, Xuan Yunxian menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir sejenak di sana. Mundur beberapa langkah lagi, jantung Liu Linfeng berdebar kencang. Melihat liontin di lehernya, dia merasa lega. Pukul aku, dan aku jamin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindungimu lagi. Liu Linfeng mengarahkan jarinya ke Grandmaster Sekte Langit dan Bumi sekali lagi. Dia kemudian memiringkan kepalanya ke langit dan meratap. Ayah, aku diserang. Dia akan membunuhku. Tolong selamatkan aku, ayah. Setiap orang yang datang untuk menghadiri upacara tersebut benar-benar tercengang saat ini, bingung dengan pemandangan di depan mereka. Apakah murid Sekte Xuanjian ini benar-benar bodoh? Feng, ada apa dengan ini? Melihat cara Liu Linfeng berperilaku, Xuan Yunxian tidak bisa menahan perasaan sedih. Yunling dan Yunyan juga menatap kakak laki-laki mereka dengan tatapan kosong. Bukankah kakak laki-laki mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal? Mengapa dia mencari bantuan ayahnya sekarang? Apa yang salah dengan kakak senior? Grandmaster sebelumnya dari Sekte Xuanjian juga mengalami kerugian. Sepertinya urusan hari ini mungkin tidak akan berakhir semulus itu. Baik Sekte Langit dan Bumi maupun Sekte Laut Gunung tidak lebih lemah dari Sekte Xuanjian. Jika mereka benar-benar membalikkan keadaan, apa yang harus dilakukan para murid Sekte Xuanjian di masa depan? Tidak kusangka ada orang gila di dalam Sekte Xuanjian. Apakah kamu pikir kamu akan diselamatkan hanya dengan menangis seperti itu? Huang Yuanlong meludah sambil menatap Liu Linfeng dengan nada menghina. Dan kupikir betapa hebatnya Sekte Xuanjian. Tak kusangka bahwa semua yang mereka lakukan hanyalah mengasuh seorang yang terbelakang. Li Changmang menambahkan. Wajah Xuan Yunxian pucat saat ini. Feng, dia sudah mati. Tidak, saya pergi menemuinya setengah tahun yang lalu. Saya bisa merasakan dan merasakan kehadirannya. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya ditindas,
yang harus saya lakukan hanyalah berteriak memanggilnya dan dia akan melakukannya. Awasi aku. Liu Linfeng menjawab dengan tegas. Hai, Feng, kamu, tentu saja. Xuan Yunxian tidak bisa mempercayai kata-kata ini. Liu Linfeng memandang ke arah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi serta Sekte Laut Gunung. Kalian sudah mati. Ayah, cepatlah. Jika ayah tidak datang, aku benar-benar akan dihajar sampai mati. Kurang ajar. Sungguh kurang ajar. Kedua Grandmaster benar-benar marah saat ini. Adapun Grandmaster lain yang hadir, tidak satupun dari mereka yang angkat bicara. Semuanya hanya duduk diam. Lagi pula, ini bukan urusan mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah makan popcorn dan menikmati pertunjukannya. Kedua Grandmaster, harap tenang. Muridku dia. Saat Xuan Yunxian hendak mencoba menjelaskan semuanya, sesuatu berubah. Langit berubah. Ledakan. Semua orang dikejutkan oleh suara berderak yang tiba-tiba di langit, saat petir tebal berputar-putar seperti naga listrik. Pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul tepat di atas langit Sekte Xuanjian. Kekuatan mengerikan dapat dirasakan di dalam pusaran tersebut, menyebabkan hati semua orang bergidik. Apa itu? Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Semua orang benar-benar tercengang saat mereka menatap pusaran hitam pekat itu, mencoba memahami situasinya saat ini. Haha, ayah ada di sini. Dengan cahaya ayah yang melindungiku, beraninya kalian berpikir untuk memukulku. Pasti nanti kalian menangis. Melihat ke langit, Liu Linfeng tertawa gembira. Xuan Yunxian memandang Liu Linfeng, wajahnya berubah dengan cepat. Dia masih tidak percaya kalau ini disebabkan oleh Liu Linfeng. Saat ini di dalam kehampaan yang tak terbatas itu. Sebuah bayangan tersembunyi. Melihat situasi di bawah, dia tidak bisa menahan tawa dengan tangan menutupi perutnya. Saat Lin Fan bersiap untuk pergi ke Sekte Xuanjian, dia mendengar putranya yang murahan, Liu Linfeng berteriak. Dengan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Terhadap Liu Linfeng, Lin Fan juga tidak bisa berkata-kata. Anak ini pada awalnya tidak seperti ini. Tidak disangka dia menjadi lebih cengeng setelah dilatih. Jika bukan karena Lin Fan telah melihat begitu banyak hal sebelumnya, dia mungkin akan terkejut sampai mati. Mungkin ini ada hubungannya dengan kepribadian. Tapi, Lin Fan memang cukup senang dengan tindakan Liu Linfeng. Jika dia tidak bertindak sombong karena mengetahui bahwa dia mendapat dukungan dari Yang Mulia, bagaimana lagi Liu Linfeng bisa bertahan di dunia ini? Tapi karena itu masalahnya, Lin Fan akan mengikutinya untuk menjadikan pertunjukan ini bagus. Sudah waktunya untuk menakut-nakuti apa yang disebut sekte ini juga. Melengkungkan jari-jarinya, seluruh 438 rantai saluran jaringan energi keluar dari tubuhnya secara besar-besaran. Mereka kemudian melingkari, membentuk naga garis jaringan energi, dan menjelajahi langit dan bumi sambil melolong dengan liar. Liu Linfeng mengambil langkah ke depan. Sambil mengibaskan jubahnya dengan suara yang sangat banci, dia berteriak, kalian semua sebaiknya buka mata lebar-lebar. Ayah ada di sini. Ledakan. Tiba-tiba, naga garis jaringan energi muncul dari pusaran hitam. Aura hebat yang dipancarkan sangat eksplosif, menekan massa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tatapan semua orang terpaku pada langit, benar-benar bingung dengan pemandangan di depan mereka. Bab 387, jika saya bilang Anda bisa, Anda bisa. Melihat pusaran hitam di kehampaan, Liu Linfeng juga tertegun sejenak. Ayah, bukankah ini terlalu gila? Liu Linfeng dikejutkan oleh keganasan pusaran itu. Di bawah aura yang menekan, baik Grandmaster Sekte Langit dan Bumi maupun Sekte Laut Gunung merasakan jantung mereka berdebar kencang. Faktanya, hal itu sangat hebat sehingga mereka hampir tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk menolaknya. Dari mana sumber energi ini berasal? Grandmaster Sekte Langit dan Bumi bisa merasakan jantungnya melonjak seperti tsunami saat menghadapi kejadian aneh ini. Bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan percaya bahwa energi sebesar ini diciptakan oleh anak laki-laki terbelakang di hadapannya. Hal yang sama berlaku untuk Grandmaster Sekte Laut Gunung. Dia merasa seperti semut kecil di hadapan kekuatan yang menakutkan ini. Semua Grandmaster lainnya tidak bisa lagi mempertahankan posisi sampingan mereka saat mereka berdiri satu persatu, mengarahkan pandangan mereka pada sosok yang berdiri di sana.
Mungkinkah energi yang luar biasa ini dipanggil oleh bocah konyol di sana itu? Yunxian, ini, Grandmaster sebelumnya dari Sekte Xuanjian tidak tahu harus berkata apa. Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku juga tidak tahu apa ini. Kecuali ada musuh misterius yang sedang menyerang kita saat ini. Xuan Yunxian bertanya dengan bingung. Haha, pukul aku. Sudah kubilang, ayahku sedang mengawasiku sekarang. Sebaiknya kalian berdua mulai gemetar ketakutan. Liu Linfeng menjerit keras. Ayah, ledakan, naga garis jaringan energi yang melingkari pusaran energi melolong liar. Akhirnya, ia berputar dengan cepat menuju Liu Linfeng. Feng, pindahkan, berbahaya. Saat Xuan Yunxian melihat ini, wajahnya berubah total. Tidak apa-apa, melihat naga garis jaringan energi yang turun dari langit, Liu Linfeng tidak memiliki satupun rasa takut. Faktanya, dia dipenuhi dengan antisipasi. BOOOOOOM. Pada saat itu, kilatan cahaya terang muncul, membutakan semua orang yang hadir. Kilatan cahaya ini terlalu menyilaukan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat apapun di baliknya. Saat cahayanya menghilang, semua orang benar-benar dibuat bingung dengan pemandangan di depan mereka. Apa sebenarnya itu? Ini. Xuan Yunxian melihat sosok besar yang muncul di belakang Liu Linfeng dan dia bergidik, kehilangan keseimbangan. Bahkan, dia mungkin akan terjatuh jika tidak ada orang di sana yang membantunya berdiri. Itu dia. Liu Linfeng tidak merasakan perubahan apapun yang terjadi pada tubuhnya. Tapi saat dia mengalihkan pandangannya ke belakang, dia benar-benar tercengang. Akhirnya, dia berteriak secara emosional. Ayah! Naga garis jaringan energi akhirnya terbentuk menjadi sosok ilusi Lin Fan, saat ia melayang dengan lembut di belakang Liu Linfeng. Huff! Apa kalian melihatnya sekarang? Ini ayahku. Beraninya kalian berdua bertindak begitu berani di hadapanku. Aku ingin tahu dari mana kalian mendapatkan keberanian. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Liu Linfeng menyapu jubahnya dan berteriak dengan dominan. Anda, wajah kedua Grandmaster lawan berubah. Tapi, mereka memperhatikan sosok di belakang Liu Linfeng sekarang dengan hati-hati. Apa sebenarnya ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu melihatnya sekarang, Guru? Sudah kubilang, ayah mengawasi Sekte Xuanjian. Siapa yang harus kita takuti? Liu Linfeng terkekeh. Xuan Yunxian melihat sosok ilusi di belakang Liu Linfeng. Dia kemudian melihat sekeliling ke segala arah, seolah sedang mencari sesuatu. Keluar, aku tahu kamu belum mati. Xuan Yunxian berteriak ke langit. Semua Grandmaster yang ada di sini untuk menghadiri upacara tidak tahu dengan siapa Grandmaster Xuan sedang berbicara saat ini. Mereka juga tidak tahu apa arti kata-kata itu. Marah keluar, Xuan Yunxian tidak percaya pada apa yang disebut sebagai pelindung Liu Linfeng. Hal ini jelas disebabkan oleh rantai jaringan-jaringan energi. Dan jika rantai garis jaringan energi muncul, itu berarti orang yang memilikinya pasti masih hidup. Tapi dia baru saja pergi ke Sekte Kemuliaan sebulan sebelumnya. Tubuhnya masih terbaring tak bergerak di dalam peti mati kristal itu. Apa yang sedang terjadi saat ini? Xuan Yunxian sedang kebingungan dan perlu mencari tahu. Tersembunyi di dalam kehampaan, Lin Fan menghela nafas. Brengsek. Dia ingin memberi Liu Linfeng kesempatan untuk bertindak sebentar. Tapi sepertinya dia tidak bisa lagi melakukan apa yang terjadi. Wajah Xuan Yunxian yang gelisah dan cantik tiada taraf saat ini sangat mendesak dan khawatir. Pada saat itu, sesosok tubuh muncul di langit dan dengan lembut melayang ke bawah. Xuan Yunxian menatap kosong pada sosok yang perlahan mendekat itu, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Sudah 1 tahun penuh, hari demi hari, malam demi malam, setiap kali sedikit harapan muncul di hatinya. Harapan itu akan segera hancur saat dia melihat tubuh tak bernyawa di dalam peti mati kristal itu sekali lagi. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Tapi sekarang orang dengan harapan dan impiannya yang tak ada habisnya telah muncul tepat di hadapannya. Apakah ini kenyataan lagi? Lin Fan memandang Xuan Yunxian. Meskipun hanya 1 tahun baginya, dia menghabiskan setiap hari memikirkannya, seolah-olah itu adalah tahun. Lin Fan tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Akhirnya, dia hanya tersenyum. Haha, maafkan aku baru saja bangkit, jadi.
Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sesosok tubuh telah melemparkan dirinya sepenuhnya ke dalam pelukannya. Karena terkejut, Lin Fan tertegun sejenak. Dia kemudian tertawa kecil sebelum memegang pinggang lembutnya dan menepuk punggungnya. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan saat ini. Mungkin, seseorang perlu waktu sendirian untuk menerima kenyataan seperti ini. Selama kamu kembali. Pada saat ini, Xuan Yunxian sama sekali tidak menunjukkan kesan sebagai seorang Grandmaster. Raut kebahagiaan di wajahnya bagaikan seorang istri yang pendiam dan puas. Berdiri di samping, Liu Linfeng mulai meratap secara emosional. Lei Yifeng melangkah maju untuk mencoba menghibur teman baiknya. Namun, saat dia berjalan mendekat, Liu Linfeng memeluk Lei Yifeng dengan erat dan mulai menangis di bahunya. Rahang Lei Yifeng hampir jatuh ke tanah. Saudara Liu, gambar, citra kita. Semua Grandmaster lain yang hadir sama-sama tersesat. Apa yang sedang terjadi saat ini? Hubungan macam apa yang dimiliki Grandmaster Xuan dengan pria ini? Dan siapa pria ini sejak awal? Pada saat ini, perasaan kekuatan yang hebat tadi masih ada di pikiran mereka. Itu memang aura yang mengerikan. Baiklah, ada begitu banyak orang yang hadir saat ini. Hari ini adalah hari kenaikan agungmu. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Aku akan berada di sini sebentar. Lin Fan angkat bicara. Ya, Xuan Yunxian menganggukkan kepalanya dan menyeka matanya. Menyadari tatapan dari berbagai Grandmaster, wajahnya memerah sedikit malu-malu. Ayah akhirnya sampai di sini. Aku telah diintimidasi oleh mereka berdua. Liu Linfeng berlari dan memeluk paha Lin Fan sambil menangis. Melihat Liu Linfeng yang berada di pahanya, Lin Fan terkekeh dengan putus asa. Jika kamu diintimidasi, lawan saja. Tapi, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Jawab Liu Linfeng. Oh, jangan khawatir. Kalau ku bilang kamu bisa mengalahkan mereka, kamu pasti bisa. Lin Fan menjawab dengan santai. Oke. Lin Fan memandang kedua Grandmaster itu. Dalam tatapan yang tampak normal itu, ada hawa dingin yang cukup dingin untuk membuat mereka merinding. Saat kedua Grandmaster menangkap tatapan Lin Fan, jantung mereka berdetak kencang. Huff, beraninya kamu menggangguku. Makanlah pukulanku. Kepercayaan Liu Linfeng terhadap Lin Fan bersifat buta dan setia. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia melayangkan pukulannya. Bam! Grandmaster Sekte Langit dan Bumi terbang jauh ke kejauhan. Haha, mari kita lihat apakah kamu masih berani menggangguku. Awasi pukulanku. Melihat pemandangan di hadapannya, Liu Linfeng sangat bersemangat hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi kedua Grandmaster, adalah tugas yang sangat sederhana bagi mereka untuk menghancurkan semut seperti Liu Linfeng. Namun, saat ini, mereka tidak berani membalas sama sekali. Meski pria misterius itu tidak menyerang sama sekali, tatapan tadi telah menyebabkan darah mereka membeku. Mereka hampir tidak dapat membangkitkan energi apapun untuk melawan pria ini. Mereka sangat yakin bahwa jika mereka membalas, hidup mereka akan berakhir seluruhnya dalam sekejap. Bab 388, adegan yang sulit dipahami. Dengan keheningan seluruh tempat, suara pukulan semakin menusuk. Semua Grandmaster merasa seolah-olah mereka sedang berbaring di atas kasur duri. Mereka bahkan tidak bisa telanjang untuk melihat dengan baik kedua pria yang sedang tersungkur di tanah saat ini. Setidaknya, keduanya adalah Grandmaster Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Laut Gunung. Memikirkan bahwa mereka akan dihujani pukulan oleh seorang junior bahkan tanpa berani membalas sama sekali. Itu pasti akan menjadi lelucon yang menggelikan jika ini menyebar. Melihat pemandangan di depannya, Xuan Yunxian juga bingung. Tidak peduli apa, keduanya adalah Grandmaster sebuah sekte. Bukankah ini sedikit, tidak pantas? Tidak apa-apa, biarkan saja. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh. Hal seperti ini tidak akan mengakibatkan kematian. Faktanya, Liu Linfeng mungkin tidak akan meninggalkan sedikit pun kerusakan pada keduanya. Huang Yuanlong dan Li Changmang benar-benar tercengang saat ini. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana orang terkutuk ini bisa memukul Grandmaster mereka hingga berguling-guling di tanah. Di kursi utama, Lin Fan berdiri di samping Xuan Yunxian. Dia kemudian melihat ke arah kerumunan di bawah dan terbatuk dengan lembut, Yunxian adalah istriku. Dan aku
Aku adalah Lin Fan dari Sekte Kemuliaan. Sekarang Yunxian telah menjadi Grandmaster Sekte Xuanjian, aku harap kalian bisa menjaga dan mengawasi mereka di masa depan. Lin Fan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Lin Fan tahu bahwa Sekte Xuanjian tidak bisa dianggap sangat kuat atau lemah. Mereka terjebak dalam posisi kekuasaan yang canggung. Jumlah sekte di benua Dongling sama banyaknya dengan bulu di tubuh sapi, tak terhitung jumlahnya. Ya, orang mungkin tidak mengetahui banyak sekte lain, tetapi mereka pasti pernah mendengar tentang Sekte Kemuliaan. Lin Fan tahu bahwa dia tidak mungkin mengawasi Sekte Xuanjian sepanjang waktu. Oleh karena itu, dia harus membuat orang-orang ini tunduk pada kekuasaannya dan memahami posisi mereka. Dengan begitu, mereka akan berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan. Dan ternyata, Lin Fan meremehkan kekuatan namanya sendiri. Saat dia mengatakan, Lin Fan dari Sekte Glory, rahang semua orang ternganga. Berita terhangat apa yang tersebar di seluruh benua Dongling sepanjang tahun ini. Tentu saja, ini bukan tentang sekte manapun yang menjadi lebih kuat atau sekte manapun yang dihancurkan. Itu semua tentang Lin Fan dari Sekte Kemuliaan yang mengorbankan dirinya untuk mengalahkan iblis kuno besar dan menyelamatkan seluruh benua Dongling dalam prosesnya. Lin Fan dari Sekte Glory. Bukankah dia sudah mati? Benar, tapi ada apa sekarang ini? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti sama sekali. Tetapi untuk berpikir bahwa Sekte Xuanjian akan memiliki hubungan dengan Sekte Kemuliaan. Faktanya, Grandmaster Xuan dapat dianggap sebagai seseorang dari Sekte Kemuliaan saat ini. Semua orang berbisik-bisik. Kabar itu bagaikan angin topan, mengoyak kedamaian di hati mereka. Wajah mereka juga dipenuhi rasa tidak percaya. Adapun apakah ini hanya gertakan, mereka jelas tidak menebaknya. Tidak peduli apapun, Sekte Xuanjian adalah sekte berukuran sedang. Tidak mungkin mereka berani menganggap hal seperti ini sebagai lelucon. Para Grandmaster Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Laut Gunung, yang saat ini sedang dihajar oleh Liu Linfeng, sama-sama tercengang oleh berita tersebut. Setelah itu, hati mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Jika itu benar-benar masalahnya, ini adalah seseorang yang tidak akan pernah mereka harapkan untuk disinggung sepanjang hidup mereka. Mendengarkan kata-kata ini, pipi Xuan Yunxian memerah. Pada saat yang sama, tatapannya pada Lin Fan semakin penuh kasih dan pemujaan. Grandmaster sebelumnya dari Sekte Xuanjian menghela nafas tanpa daya. Karena keadaan sudah seperti ini, apalagi yang bisa dia katakan. Bagi beberapa murid baru Sekte Xuanjian, ini sangat mencengangkan. Mereka tidak menyangka Sekte Xuanjian mendapat dukungan seperti itu. Meskipun mereka masuk lebih lambat dari yang lain, siapa yang tidak mengetahui nama Sekte Kemuliaan? Ini bisa dibilang nama rumah tangga. Dengan dukungan seperti itu, semua murid Sekte Xuanjian sangat bersemangat. Dan dengan itu, upacara kenaikan mencapai penutupan yang bermanfaat. Setelah dihantam oleh Liu Linfeng, Grandmaster Sekte Langit dan Bumi serta Sekte Laut Gunung duduk di sana dengan tenang dan patuh. Setiap kali mereka berpapasan dengan Lin Fan, hati mereka tenggelam saat mereka tertawa canggung. Waktu malam, tempat tinggal murid Sekte Xuanjian. Para murid yang tinggal di dekat Xuan Yunxian semuanya telah pindah ke tempat lain pada malam itu. Beberapa murid tidak mengerti mengapa kakak perempuan mereka berpindah-pindah dan tidak tidur di tempat mereka sendiri. Ini sungguh menarik. Namun, jika mereka pernah mengalami kejadian tersebut setahun sebelumnya, mereka akan memahami alasan di balik tindakan tersebut. Di dalam rumah, cahaya redup menerangi tempat itu. Yunxian. Kenapa semua murid di luar meninggalkan tempat mereka masing-masing? Di dalam rumah, Lin Fan sedang merendam kakinya di ember air. Air hangatnya sangat nyaman saat ini. Meskipun Lin Fan tidak melihat keluar secara pribadi, dia berada dalam kondisi di mana dia bisa merasakan setiap kejadian di luar, hingga ke rumput yang bergoyang tertiup angin. Sama sekali tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Yunxian tertegun sejenak, juga tidak mengerti. Namun, ketika hal itu akhirnya menimpanya, wajahnya yang cantik tiada taraf memerah karena malu. Lin Fan belum memahaminya, sungguh aneh. Yunxian, aku bisa melakukannya sendiri. Saat Lin Fan melihat Xuan Yunxian mencuci kakinya untuknya, dia merasa malu.
Tampaknya agak tidak pantas bagi seorang Grandmaster sebuah sekte untuk membasuh kakinya untuknya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Jari lembut Xuan Yunxian memijat lembut jari kaki Lin Fan. Matanya menatap Lin Fan dengan melankolis, seolah-olah dia ingin membekaskan wajahnya sekarang ke dalam hatinya selamanya. Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Lin Fan bertanya dengan padat dan penuh rasa ingin tahu. Tidak, aku hanya ingin melihatmu dengan baik dan jelas dan mengukir pandanganmu ke dalam hatiku. Jika suatu hari kau meninggalkanku, meski butuh 1000 tahun, aku akan mencari sampai ke ujung dunia dan menemukanmu. Xuan Yunxian menjawab dengan senyuman mekar dan nada penuh kasih. Lin Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Meluangkan waktu untuk menerima, menumbuhkan sesuatu dari ketiadaan. Emosi bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh Lin Fan. Bahkan ketika segala sesuatunya terasa salah, jika dipikir-pikir lagi, hal itu mungkin tidak terlalu salah. Mungkin, semuanya hanyalah takdir yang diatur oleh surga. Malam menjadi lebih gelap saat sekte Xuanjian terdiam. Lampu di dalam rumah juga meredup secara bertahap. Lin Fan berbaring di sudut tempat tidur dengan tenang tanpa bergerak sedikitpun. Apa yang terjadi saat itu adalah keadaan khusus. Sekarang dia tidak meminum pil apapun, dia merasa canggung untuk melakukan gerakan berani. Xuan Yunxian berbaring diam di sudut lain, menunggu dengan sabar juga. Apakah kamu tertidur? Lin Fan bertanya. Tidak, dia menjawab dengan lembut. Bisakah kamu tertidur? Di bawah langit malam yang redup, wajah Lin Fan juga semakin memerah. Dia merasa seperti dia adalah serigala jahat besar, yang menggali semakin dekat setiap saat. Ya, dia menjawab dengan lembut. Sambil menyeret kakinya, Lin Fan perlahan memasukkan kakinya ke dalam selimut hangatnya dan perlahan mendekat. Saat kakinya menyentuh kulit lembut Xuan Yunxian, dia berhenti, seolah menunggu sesuatu terjadi. Oh, aku hanya memeriksa apakah kamu kedinginan di bawah selimut. Lin Fan menjelaskan. Seolah-olah, jika seseorang dari alam surgawi yang lebih tinggi takut pada hawa dingin, dia bisa langsung terjun ke neraka. Sebenarnya cukup dingin. Yunxian melanjutkan dengan malu-malu. Ah, sebenarnya aku cukup hangat di sini. Biarkan aku pergi dan memberimu sedikit kehangatanku. Aku akan pergi setelah kamu merasa lebih baik. 1 kaki, 2 kaki, seluruh tubuh. Dan dengan itu, keduanya meringkuk di bawah satu selimut. Bagi Lin Fan, ini merupakan kemajuan besar. Grandmaster sebelumnya dari sekte Xuanjian telah merenung. Aneh, kenapa kali ini tidak ada suara? Tapi oh baiklah, itu bagus juga. Kita akhirnya bisa mendapatkan istirahat malam yang nyenyak. Sepertinya sekte kita akan melangkah di jalur cepat dan melambung mulai dari sini. Dia berpikir dengan tenang. Ahahaha. Dan saat itu, serangkaian suara terdengar. Grandmaster sebelumnya menghela nafas dengan putus asa. Sepertinya ini akan menjadi malam tanpa tidur lagi. Lebih lembut, itu agak terlalu dalam. Benar, ini salahku. Yup, begitu saja. Nyaman sekali. Apa kamu lelah di atas sana? Apa kamu ingin aku berada di atas agar kamu bisa berbaring dan beristirahat? Tidak apa-apa. Dengan cara ini, kamu akan merasa lebih baik. Sebenarnya, aku pernah membaca buku sebelumnya. Buku apa? Ya, sebenarnya ada gambar di dalam buku, tentangmu di belakangku. Di belakang. Ada apa di belakang? Oh, kalau begitu ayo kita coba. Ya, piak-piak. Di bawah langit malam, 2 sosok menyatu menjadi satu. Rambut panjang bergoyang, keringat bercucuran seperti hujan. Mereka dipenuhi bisikan saat mereka berpindah ke berbagai posisi dan pose. Jalan yin dan yang tidak terhitung banyaknya. Malam ini, semuanya mencapai klimaks. Bab 389, Anjing Hitam Tua menemukan orang yang ditakdirkannya. Di dunia berwarna darah, seluruh tempat berwarna merah tua. Ada sebuah sungai yang lebar dan tak terbatas seperti lautan. Di ujung terjauh, sesosok tubuh duduk bersila, dikelilingi gelembung darah. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, laut darah yang tak terbatas mengalir ke tubuh sosok itu dengan cepat. Ledakan. Saat itu juga, laut darah terbelah menjadi 2. Sosok itu tiba-tiba membuka matanya,
saat kilatan cahaya berwarna darah keluar, menembus seluruh laut darah ke langit dan bumi. Akhirnya, saya bisa berkomunikasi melalui sumber dunia darah. Aku sudah memenuhi keinginanmu. Sudah waktunya bagimu untuk menahan tawaranmu. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari kehampaan di seluruh dunia darah. Orang berjubah hitam ini adalah Master Sekte Pembunuh Darah tingkat 12. Dia telah melakukan perdagangan dengan orang misterius ini setahun yang lalu. Sekarang orang misterius ini telah membantunya berkomunikasi dengan dunia darah dan memahami sumbernya, itu bisa dianggap sebagai perdagangan yang memuaskan. Bertingkah misterius dan semacamnya. Jika ada sesuatu yang kamu inginkan, datanglah ke sini dan beritahu aku sendiri. Suara Grandmaster Sekte Pembunuh Darah terdengar netral, dan seseorang tidak akan bisa membedakan jenis kelamin orang tersebut sama sekali. Apakah kamu mencoba untuk mengingkari kesepakatanmu? Suara itu terdengar sekali lagi. Jadi bagaimana kalau aku? Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu terlalu naif. Sang Grandmaster tertawa dingin. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia menerobos penghalang dunia darah dan keluar dari tempat itu. Kekosongan itu sunyi. Orang misterius itu sama sekali tidak marah karena hal ini, seolah-olah ini semua ada dalam perhitungannya. Huff. Sebuah dengusan dingin meresap ke dunia darah sebelum menghilang perlahan ke dalam ketiadaan. Benua Dongling, Sekte Pembunuh Darah level 12. Grandmaster Sekte Pembunuh Darah menggenggam kedua tangannya erat-erat, merasakan sejumlah besar energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, merupakan suatu hal yang luar biasa baginya untuk dapat berkomunikasi melalui sumber dunia darah. Setiap generasi Grandmaster di masa lalu telah mencoba berkomunikasi dengan dunia darah, tetapi tidak ada yang berhasil. Satu-satunya hal yang membingungkan saat ini adalah, siapakah orang misterius itu? Meskipun kekuatan orang misterius itu sangat dahsyat, dia tidak mampu menampilkan tubuh fisiknya. Ini adalah kesimpulan dari Grandmaster setelah eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Grandmaster memutuskan untuk memanfaatkan keadaan seperti itu untuk memanfaatkannya terlebih dahulu. Adapun permintaan orang misterius itu, tentu saja, Grandmaster dengan senang hati akan mengabaikannya. Setelah beberapa hari menerima keramah tamahan Sekte Xuanjian, Lin Fan meninggalkan tempat itu. Adapun Xuan Yunxian, dia sudah menyetujuinya. Kadang-kadang, dia bahkan merasa perasaan itu cukup menyenangkan. Yah, cepat atau lambat dia akan terbiasa. Masih ada beberapa tempat tersisa di peta harta karun 7 orang suci yang ingin dicari oleh Lin Fan. Mengingat kondisi kultivasinya saat ini, kecepatannya melintasi kehampaan sangatlah cepat. Karenanya, dia tidak perlu membuang banyak waktu. Tempat yang hancur. Ini adalah salah satu tempat yang tersisa dari Seven Saint Treasure Maps. The Destroyed Grounds adalah salah satu tempat paling berbahaya di seluruh benua Dongling. Tidak ada sedikit pun kekuatan hidup yang dapat ditemukan di tempat ini, yang tetap terpencil tanpa batas. Bahkan langit di sana sendiri kelabu dan gelap, memenuhi perasaan tertekan. Sekte bahkan tidak akan membawa muridnya ke sini untuk berlatih. Bagaimanapun, ini adalah sebidang tanah terpencil tanpa satu pun harta karun. Selain beberapa binatang buas yang hadir, tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari tempat seperti ini. Melihat tempat terpencil di hadapannya, Lin Fan juga merasa tidak berdaya. Anjing tua berdarah Seven Saint ini, dia sangat pandai menyembunyikan sesuatu, bukan? Setiap tempat dia menyembunyikan sesuatu itu lucu dan aneh. Lin Fan bertanya-tanya di mana ruang rahasia selanjutnya akan dibangun di tempat ini. Tapi berdasarkan karakter anjing tua Seven Saint yang kesal itu, harta karun itu secara alami harus disembunyikan di tempat yang paling berbahaya. Ciki, hiruplah baik-baik dan temukan di mana letak ruang rahasia anjing itu. Lin Fan melepaskan Ciki dari penyimpanannya. Mendarat di tanah, Ciki mengendus ke kiri dan ke kanan. Dia kemudian melompat dengan liar ke kejauhan. Meskipun Ciki tidak terlihat seperti itu, dia cukup berguna. Melihat sosok yang melarikan diri, Lin Fan tidak bisa tidak berkomentar sebagai pengakuan. Kemudian, dia mengikuti Ciki tanpa berpikir terlalu banyak, dengan kecepatan langkah 1000 kaki. Bagaimana tempat penghancuran ini terbentuk? Ini adalah pertanyaan serius yang dipikirkan Lin Fan selama ini. Tapi, saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dia tertegun.
Ada sekelompok gunung setinggi sekitar 1 juta kaki yang telah diratakan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. GRAWH. Tiba-tiba, seekor binatang keluar dari tanah dan menerjang Lin Fan dengan mulut terbuka lebar. Lin Fan tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Dengan kondisi tubuh fisiknya saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah terus maju dan membiarkan binatang itu bertabrakan dengannya agar binatang itu dihancurkan seluruhnya. Tidak lama kemudian, Ciki berhenti di lokasi yang dalam. Sepanjang jalan, Lin Fan telah bertemu banyak binatang. Bagi orang normal manapun, binatang buas ini akan cukup kuat untuk menekan mereka sepenuhnya. Tapi bagi Lin Fan, ini seperti semut. Ada apa dengan tempat yang terlihat megah ini? Dia bingung dengan pemandangan di depannya. Kehampaan itu gelap gulita, dengan kilat menyambar di atasnya. Petir menyambar langit dan bumi, seolah-olah itu seperti celah neraka yang dalam, membuat seseorang merinding. Ini adalah kejadian alami yang dibentuk oleh Destroyed Grounds, dan sudah ada sejak lama tanpa menghilang. Gila, Ciki memandang Lin Fan sambil mengais-ngais ke bawah, seolah memberitahunya bahwa ruang rahasia ada tepat di bawah. Melihat ini, Lin Fan mau tidak mau merasa jengkel. Sepertinya anjing tua Seven Saint ini menggunakan trik yang sama berulang kali. Dia senang memiliki ruang rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Lin Fan meletakkan telapak tangannya di tanah, dan energi sejati mengalir keluar. Dengan tekanan lembut, seluruh tempat bergemuruh hebat saat tanah runtuh. Seketika, sosok Ciki dan Lin Fan hilang di dalamnya, tertelan. Lin Fan memeriksa sekelilingnya. Memang benar, seperti kata Ciki, ruang rahasia itu pasti ada di sini. Ada gerbang batu yang tertutup rapat. Ruang rahasia pasti ada di dalamnya. Di samping gerbang batu, tulang-tulang berserakan di mana-mana. Terbukti, pasti ada orang yang pernah mengunjungi tempat ini di masa lalu. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, mereka meninggal di sini. Namun, melihat keadaan tulang putihnya, sepertinya sudah dikunyah. Seolah-olah orang-orang ini dibunuh oleh makhluk aneh dan misterius. Bam! Pintu batu ini seperti udara bagi Lin Fan saat dia mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Tapi saat dia memasuki ruang rahasia, dia mengerutkan kening. Meskipun tata letaknya sama persis seperti sebelumnya, tidak ada yang tersembunyi di tempat ini. Tidak hanya tulang putih gioknya yang hilang, begitu pula kotak yang seharusnya diletakkan di atas meja batu. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan anjing hitam Seven Saint dari penyimpanannya. Sepertinya kamu beruntung. Orang yang ditakdirkan, yang kamu tunggu-tunggu seharusnya sudah ada di sini. Lin Fan terkekeh pada anjing hitam itu. Anjing hitam itu mengangkat kepalanya. Mata itu tidak lagi dipenuhi kebencian. Nyatanya, mereka sepertinya sedang mengingat sesuatu. Tiba-tiba, Lin Fan merasakannya. Dari hal yang tidak diketahui, kekuatan misterius terhubung ke anjing hitam. Kamu pantas mati. Sial, anjing hitam itu mulai berbicara. Astaga, dia berubah menjadi roh. Lin Fan terkejut, tampaknya tidak siap untuk ini. Mendengarkan kata-kata anjing hitam tersebut, Ciki berteriak keras dan mengirimkan cakarnya ke arah anjing hitam itu. Penampilan Ciki yang mendominasi mirip dengan memberitahu anjing hitam itu bahwa dia harus memperhatikan nada bicaranya. Tubuh anjing hitam itu terbanting ke dinding. Kemudian, ia berdiri dan keganasan di matanya kembali muncul lagi, kawan yang malang. Sekarang hari kiamat di benua Dongling semakin dekat, kamu tidak akan bisa bertindak seperti itu lebih lama lagi. Anjing tua, meskipun aku tidak mengerti sepenuhnya apa yang kamu katakan, dari suaranya, kamu tampaknya menjalani kehidupan yang cukup baik sekarang ya. Meskipun aku tidak tahu siapa orang yang ditakdirkan itu, bagaimana kalau kamu membawanya menemuiku? Lin Fan tertawa sekali lagi. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Lagi pula, kamu tidak terlalu jauh dari kematian. Dua jenis kesadaran yang kamu peroleh dariku ini. Kamu dapat memilikinya. Sedangkan untuk ruang rahasia lainnya, kamu tidak perlu pergi lagi. Lagi pula, aku sudah mengambil semuanya dalam 1 tahun terakhir saat kamu pergi. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Hahaha. Seketika, setelah anjing hitam itu menyelesaikan perkataannya, tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Ho ho,
Penghancuran kesadaran sendiri. Membosankan. Menggambar lingkaran di kehampaan, Lin Fan melemparkan anjing hitam itu ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Itu meledak segera setelahnya. Tapi saat itu bukan urusan Lin Fan. Tidak peduli apapun, anjing tua 7 orang suci ini adalah makhluk kuno. Tapi ada apa dengan semua benda kuno ini? Dunia Xuan Huang tidak memiliki periode kuno sama sekali sepanjang keberadaannya. Jelas, tidak ada satupun dari makhluk-makhluk ini yang berasal dari dunia ini. Lin Fan terdiam sejenak. Ini adalah poin yang tidak bisa dia dapatkan sama sekali. Mengingat semua yang telah terjadi sejauh ini, dia memikirkan satu kemungkinan. Negara-negara budidaya dibatasi. Semua orang dari benua Dongling tidak dapat melakukan terobosan ke tingkat yang lebih tinggi. Penghalang antara langit dan bumi. Penghalang ini seharusnya menjadi alasan terakhir dari semua ini. Sialan, persetan dengan semua pemikiran ini. Kita akan melangkah selangkah demi selangkah. Saat dia memikirkan semua hal rumit ini, kepalanya sakit. Lebih baik menjalani hidup tanpa banyak kekhawatiran dan masalah. Bab 390, Anda ingin kembali ke lapangan sekali lagi. Dan dengan itu, peta harta karun 7 orang suci pun berakhir. Lin Fan tidak mengira 7 orang suci akan mampu menemukan orang yang ditakdirkan. Dia tidak tahu siapa orang ini, begitu sial dan malang menghadapi tragedi seperti itu. Namun bagi Lin Fan, mungkin 7 orang suci tua itu telah didorong ke tepi jurang olehnya. Karena itu, ia hanya membawa siapa saja yang lewat, terlepas dari potensi atau keberuntungannya, segera menyeretnya ke dalam budidaya. Sepertinya itu adalah langkah yang tepat bagi 7 orang suci untuk membagi kesadarannya dan menyebarkannya ke berbagai tempat terlarang. Bagaimanapun, ini menjamin tingkat keberhasilan tertinggi. Namun bagi Lin Fan, semua ini tidak penting. Jadi bagaimana jika dia berhasil menemukan seseorang untuk dimakannya sendiri? Jika dia bertemu orang ini, Lin Fan masih akan menamparnya sampai mati dengan mudah. Tapi, saat melihat pohon parasol mistis, dia hanya bisa menghela nafas. Aura benda ini masih sangat hidup beberapa saat yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu, kini ia layu. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkannya, pohon itu mungkin akan mati di tangannya. Dan tentu saja, Lin Fan sangat puas dengan efek mistis dari pohon parasol mythical. Menyerap energi sejati langit dan bumi secara otomatis dan mengubahnya menjadi poin pengalaman, menyebabkan dia mendapatkan poin pengalaman saat bepergian. Sepertinya sudah waktunya menuju ke area Manhuang. Keluar dari bawah tanah, Lin Fan melayang di udara dan melihat ke seluruh bumi. Selamatkan aku. Tiba-tiba, suara lemah dan lemah muncul di benak Lin Fan. Suara ini sepertinya pernah muncul sekali sebelumnya. Tapi sekarang setelah muncul kembali, Lin Fan pasti khawatir tentang hal itu. Bagaimana kamu mengharapkan aku menyelamatkan? Lin Fan tidak tahu harus berbuat apa. Sejak dia menerima sedikit ketegangan kesadaran akan kehendak surga, dia akan selalu merasakan perasaan aneh yang tidak menyenangkan di hatinya dari waktu ke waktu. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Oi, kamu benar-benar orang yang menjengkelkan. Berhentilah mengatakan hal-hal setengah-setengah sepanjang waktu. Bagaimana Anda mengharapkan saya membantu Anda seperti itu? Lin Fan sangat jengkel. Dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini yang terus-menerus memberikan pertanyaan seolah-olah itu adalah bagian dari sebuah teka-teki besar. Tapi tidak peduli seberapa sering Lin Fan memanggilnya, suara yang muncul itu tidak pernah menjawab. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia kemudian membuka ruang kosong dan menuju ke area Manhuang. Kawasan Manhuang berada di perbatasan benua Dongling. Itu adalah tempat terpencil di mana hampir tidak ada manusia yang bisa masuk. Nyonya Suci, semua orang kesulitan menahan mereka lagi. Pada saat ini, seorang wanita muda yang luar biasa sedang berdiri di atas altar penghormatan raksasa. Di altar penghormatan terdapat patung raksasa, yang seolah-olah sedang memandang ke seluruh dunia. Wanita suci itu memandangi anggota sukunya sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut dan melihat ke kejauhan. Terjadi pembantaian di luar sana. Munculnya aura darah telah menodai seluruh langit dan bumi. Anggota suku Manhuang berkumpul pada saat ini, memandangi makhluk jahat di depan mereka dengan ekspresi serius. Makhluk jahat ini tidak memiliki tubuh sendiri,
memandang suku tersebut dengan mata penuh nafsu. Di dalam makhluk jahat itu berdiri anggota suku Manhuang yang telah dibunuh. Orang-orang ini memegang senjata mereka, mengincar anggota suku mereka sendiri. Roh, ini adalah makhluk jahat dari 9 alam. Mereka berspesialisasi dalam menyerap jiwa dan esensi manusia sebelum memiliki dan mengendalikannya. Huang Linger berdiri di atas altar penghormatan. Melihat makhluk jahat ini, dia terlihat sangat sedih. Apakah masa depan akan menjadi kenyataan? Huang Linger sedikit tersesat saat ini. Dia bisa melihat ke masa depan dan melihat apa yang akan terjadi. Namun, dia gagal memprediksi adegan ini tepat di hadapannya. Serahkan nona suci kalian, dan aku akan mengampuni suku Manhuang. Kalau tidak, kalian semua akan diratakan dengan tanah. Saat itu, seorang pria dengan watak anggun berdiri di belakang roh-roh ini, memandang segala sesuatu dengan jijik. Jika Lin Fan ada di sini, dia pasti akan terkejut. Bukankah ini pengacau Chen Xuan? Pria yang mengira dirinya adalah yang terkuat di seluruh alam semesta ini, namun dicambuk seperti gadis kecil oleh Lin Fan. Melihat situasi di hadapannya, bibir Chen Xuan menyeringai. Setahun terakhir yang dihabiskannya di alam 9 roh sangatlah menyehatkan. Dengan tingkat kekuatannya, dia praktis tak tertandingi selama berada di sana, menjatuhkan siapapun yang dia temui. Dia sudah mengambil 2 pecahan token tertinggi di sana. Pada saat yang sama, dia telah menguasai seluruh tempat dan merekrut roh yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan sendiri. Dan yang lebih menggembirakan adalah kenyataan bahwa dia secara tidak sengaja berkomunikasi melalui sumber alam 9 roh. Dia bahkan memperoleh pengakuan dari sumbernya, dan dengan demikian, kondisi budidayanya meningkat lebih tinggi. Sekembalinya ke benua Dongling, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membalas dendam pada pria yang telah mempermalukannya. Namun, dia diperintahkan oleh orang yang menyebut dirinya sebagai kehendak surga untuk membawa kembali wanita suci suku Manhuang. Bagi Chen Xuan, apakah suku Manhuang itu? Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memusnahkan mereka hanya dengan 1 telapak tangan. Namun segala sesuatunya akan menjadi terlalu membosankan jika terjadi terlalu cepat. Karena itu, Chen Xuan memanggil roh-roh jahat itu dan menyuruh suku Manhuang saling membunuh. Yang dia lakukan hanyalah duduk diam untuk mengamati. Ini sangat menyenangkan bagi Chen Xuan. Di mata Chen Xuan, dia adalah seseorang yang dipilih oleh surga. Didorong oleh keberuntungan surga, dia perkasa dan tak tertandingi. Baginya, kegagalan 1 tahun lalu hanyalah sebuah cobaan. Anggota suku, jangan takut. Melihat situasi di hadapannya, Huang Linger menunjukkan ekspresi khawatir. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut untuk bernyanyi. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Kekuatan misterius secara bertahap mulai terbentuk dari hal yang tidak diketahui. Sebuah sumur misterius muncul di langit. Ini adalah sumur kuno misterius yang dapat meningkatkan kekuatan suku Manhuang. Namun, Huang Linger terkejut karena sumur yang mengambang di langit tiba-tiba hancur menjadi debu, sebelum menghilang seluruhnya. Bagaimana mungkin sumur kuno misterius yang dia peroleh melalui doa bisa hilang begitu saja? Itu tidak mungkin. Selama kehendak surga masih ada, sumur kuno juga akan hidup. Melihat pemandangan di hadapannya, Chen Xuan terkikik. Oh, Nona Suci. Jangan buang waktu untuk perjuangan yang sia-sia ini. Menyerahlah dan hentikan perjuanganmu yang tidak perlu. Meskipun Chen Xuan merasa curiga dengan perintah kehendak surga untuk membawa kembali wanita suci suku Manhuang, dia tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Jika dia memiliki sedikit kekhawatiran terhadap bayangan yang menyebut dirinya sebagai kehendak surga di masa lalu, sekarang bayangan itu berubah menjadi keyakinan penuh. Kalau dipikir-pikir lagi, dia dulunya adalah manusia biasa. Namun, sejak dia dipilih oleh kehendak surga dan dilatih selama 100 tahun, dia telah memperoleh kondisi kultivasi yang luar biasa ini. Ini benar-benar sulit dipercaya. Jika kamu ingin mengambil wanita suci kami, kamu harus melakukannya atas mayat kami. Para anggota suku Manhuang yang tampak brutal membentuk lingkaran di sekitar aura upeti dan melindungi wanita suci di dalamnya. Melihat anggota suku mereka yang telah mati dan bangkit kembali, mereka juga diliputi teror. Namun, mereka harus melindungi wanita suci mereka bagaimanapun caranya, dan tidak membiarkan pihak lain melakukan apa yang mereka inginkan. Huff, segerombolan semut, bunuh.
Chen Xuan tertawa dingin sebelum menyapu jubahnya dan memesan dengan santai. Melihat pemandangan di depannya, wanita suci itu tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Pada saat ini, dia melihat masa depan. Mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Suku Manhuang telah menghilang seluruhnya dari muka dunia. Oh ho, kamu ingin turun ke lapangan lagi. Dan saat itu, sebuah suara nyaring terdengar di langit. Huang Linger melihat ke atas ke langit. Saat dia melihat siapa orang itu, jantungnya berdetak kencang. Saat Chen Xuan mendengar suara ini, dia sama bingungnya, bertanya-tanya siapa orang itu. Tapi saat dia melihat sosok di langit, dia sangat marah. Itu dia lagi. Cek. Jangan lupa subscribe channel, like dan komentar.